Perkenalkan saya Resi yang akan memandu serta menemani Bapak Ibu sekalian dalam sesi guest lecture pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sebentar ya. Bagi peserta guest lecture yang memang sudah sering mengikuti sesi guest lecture dari algoritma nih, sepertinya akan notice sedikit perbedaan dari sesi pada bulan ini karena baru kali ini ya sepertinya guest lecture ini dilaksanakan pada hari Recording in progress. ya karena kebetulan kemarin-kemarin kita menyelenggarakan sesi guest lecture itu setiap weekdays ya pada hari Jumat sore ataupun Jumat malam. Tapi kali ini kita menyelenggarakan guest lecture-nya di weekend. Tapi nggak apa-apa meskipun ini weekend kita tetap harus punya semangat belajar. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembukaan yang selanjutnya, mungkin saya mau bertanya dulu kali ya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini terkait preferensi Bapak Ibu dalam mengikuti sesi guest lecture ini lebih prefer untuk mengikuti sesi weekend atau weekdays ya? Mungkin boleh kali ya dijawab di sesi kolom chat ataupun bisa juga raise hand untuk menjelaskan preferensi Bapak Ibu. Weekend pagi Kak, oke baik. Mungkin ada preferensi lain? Weekend, weekdays after hours, weekend. Oke, mostly pada weekend ya. Karena memang kalau weekend itu kita memiliki waktu luang yang lebih panjang, jadi memang lebih leluasa dalam pelaksanaannya. Oke, baik. Oke. Jadi preferensi dari Bapak Ibu ini juga dapat menjadi masukan bagi kami tim algoritma untuk melaksanakan event-event yang sesuai dengan preferensi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Selanjutnya, eh, kali ini, siang ini, kita akan menyelenggarakan sesi guest lecture dengan topik Driving Revenue Growth Through Analytics yang akan dipandu oleh Pak Regia Sagardika selaku Area and Analytics Head dari Gojek. Mungkin bisa kita sapa dulu kali ya untuk Pak Regiasa. Halo Pak Regiasa. Halo Mbak Resi, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih banyak Pak Regiasa karena sudah hadir pada sesi guest lecture siang hari ini. Semoga sesi hari ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Baik. Jadi Ibu Bapak sekalian nanti kelas sesi guest lecture ini akan dipandu oleh Pak Regiasa. Jadi nanti kalau misalnya Ibu Bapak akan sharing atau akan bertanya kepada Pak Regiasa terkait materinya atau ingin sekedar sharing terkait permasalahan yang kali ini sedang dihadapi, itu nggak apa-apa banget. Nanti kita akan membuka sesi Q&A dan sharingnya di akhir sesi setelah Pak Regiasa melakukan presentasi materinya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak Pak Regiasa terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi untuk Q&A-nya di akhir sesi. Lalu untuk selanjutnya, Bapak Ibu juga dimohon untuk tetap stay di Zoom meeting sampai sesi guest lecture-nya ini selesai, karena nanti di akhir sesi kita akan membagikan materi yang nantinya akan dipresentasikan oleh Pak Regiasa. Jadi nanti setelah sesi guest lecture-nya selesai, kita akan membagikan feedback form yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir halaman feedback formnya akan terdapat link Google Drive yang direct ke materi yang dipresentasikan oleh Pak Regiasa. Seperti itu. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa mulai saja sesi guest lecture bersama Pak Regiasa. Kepada Pak Regiasa untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Mbak Resi, saya mulai ya. Izin share screen. Oke, layarnya udah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat Bapak. Siap, siap. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada tim algoritma. Really grateful dan honored untuk diundang untuk bisa memberikan lecture di sini. Dan lagi topiknya ini dalam tanda kutip cukup rare ya, karena ini related banget ke front end-nya dari suatu bisnis gitu ya, benar-benar related to sales-nya.
Meanwhile, biasanya kan kalau kita ngomongin data, ya analytics, biasanya kan very fancy word yang biasanya kita refer ke hal-hal yang mungkin berbau AI atau berbau machine learning lah. Yang ini benar-benar yang mau kita bicarakan adalah suatu hal yang direct impact to the business gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau coba perkenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ini kita coba ta'aruf dulu. Jadi di sini background saya itu sebetulnya sebagai mathematician ya. Ini tahun 2009 saya masuk ke matematik ITB, kemudian alhamdulillah lulus tepat waktu di tahun 2013. Dan sebetulnya mostly background yang saya bawa di matematik ini ada tiga hal sih. Yang pertama itu saya waktu itu tugas akhirnya itu tentang forecasting juga, dan itu konteksnya lebih ke arah time series, di mana itu pakai model matematik yang quite complicated sebetulnya. Dan kemudian yang kedua itu saya pernah ikutan juga Bank Mandiri Credit Risk Competition ya. Jadi dulu Bank Mandiri itu membuat suatu kompetisi untuk membuat model credit risk. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu pada credit risk itu sebetulnya itu model untuk memprediksi apakah seseorang itu misalkan kalau misalkan apply ke suatu bank dan apakah apa namanya kalau dia meminjam uang gitu ya ke bank terus kemudian apakah dia diterima atau tidak. Nah, di sini saya membuat suatu model matematikanya. Nah, apakah dengan suatu profil tertentu dia sebaiknya diterima atau di reject pengajuannya gitu. Nah, itu kompetisi yang waktu saya jalanin. Kemudian satu lagi itu dulu waktu kuliah itu saya juga pernah menjadi Chief of Himatika Investment Club. Jadi itu suatu klub investasi ya di himpunan matematika ITB. Mungkin teman-teman kalau tahu Himatika ITB. Nah, di situ jadi kita istilahnya open kepada teman-teman mahasiswa gitu ya untuk menyimpan dananya di kami. Terus kemudian nanti akan kita salurkan ke entah itu pasar saham atau pasar lainnya gitu ya. Nanti kita bertindak sebagai aset manajemennya sebetulnya seperti itu. Nah, tahun 2013 setelah saya lulus, pekerjaan pertama saya alhamdulillah dapat di Nielsen. Nielsen itu kalau teman-teman mungkin tahu gitu ya, itu lebih ke arah lembaga rating ya, lembaga lembaga rating istilahnya kalau misalkan teman-teman dulu yang masih suka nonton pakai TV analog, misalkan zaman dulu gitu ya, nanti kan ada rating rating sinetron berapa, terus atau misalkan ngomongin bola, misalkan Liga Indonesia, rating Liga Indonesia berapa gitu. Nah itu Nielsen itu sangat attach ke itu ya. Cuma sebetulnya di sini saya bertindak sebagai di produk yang berbeda dari rating iklan. Di sini saya lebih ke arah produknya itu produk dari riset terhadap household. Jadi di sini kita sebetulnya jualan data gitu ya. Jadi sebetulnya saya orang sales juga sih di sana gitu. Jadi orang sales cuma jualannya itu jualan apa, tapi lebih ke arah bukan jualan jualan barang real gitu ya. Tapi di sini lebih ke arah jualan data gitu, jualan riset yang kemudian semoga riset itu bisa menjadi hal yang impactful untuk company yang beli data kita sih gitu. Lumayan lama di sana sekitaran 2 tahun 10 bulan, dianggap 3 tahun lah gitu ya, dengan klien yang berbagai macam, dari mulai klien FMCG yang di Jepang, terus kemudian klien-klien FMCG yang pusatnya itu di US, macam-macam sih. Dan tahun 2016 saya memutuskan untuk career break dulu untuk lanjut ke S2. S2-nya alhamdulillah diterima juga dari LPDP, dan jurusannya itu Mathematical Finance. Jadi sebetulnya ngelanjutin ya dari S1 jurusan matematik, kemudian S2 itu lanjut ke mathematical yang lebih ke spesifik ke finance-nya gitu. Nah, di sini kuliah sana selama setahun lebih ya. Dan banyak-banyak hal sih yang dipelajari di sana, dan pertama itu terkait konteks diferensial sih. Nah, karena kan basic saya matematikal dan data statistik. Nah, di sini saya belajar kontekstual menjadi di dunia finance ya. Dan again juga saya berusaha juga dengan DSS itu ya. Saya lebih ngomongin forecasting dengan menggunakan time series juga, time series data juga, cuma dengan model yang berbeda gitu. Kemudian 2017 ya, 2017 selesai kuliah, kemudian saya lanjut ke Deloitte. Deloitte itu kalau teman-teman tahu kantor akuntan publik ya, mungkin teman-teman pernah dengar The Big Four, The Big Four.
Itu kantor akuntan publik yang empat besar itu, yang terbesar itu salah satunya itu adalah Deloitte. Jadi PwC, PMG, EY sama Deloitte ya, empat empat Big Four itu. Dan di sini saya di assign sebagai financial risk advisory, dan proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, again, sebetulnya matematik juga terkait modeling, tapi di sini konteksnya lebih ke accountingnya. Di mana waktu itu saya pernah bikin model matematika untuk suatu bank, salah satu bank terbesar di Indonesia lah ya, terkait ke credit risk model juga, yang mungkin yang pernah saya bahas tadi di tugas saya juga, dan di matematik di waktu kuliah ya. Cuman di sini konteksnya adalah credit risk model ini kita standardize dengan menggunakan patokan Basel, Basel to standard. Dan kemudian saya juga ngitung fair value juga di IFRS 9 di accounting untuk salah satu perusahaan telco di Indonesia. Di sana sekitaran 3 tahun ya saya bekerja di Deloitte. Kemudian zamannya COVID, sebelum banget COVID itu saya pindah ke Gojek, di mana saya desain sebagai Regional Analytics Manager tahun 2020. 2 tahun alhamdulillah dipromosi untuk menjadi Regional Analytics Head. Dan di sini konteksnya lebih global ya, analitiknya mungkin kalau sebelumnya itu saya ngajain finansial, terus kemudian di Nielsen itu mungkin lebih ke arah riset gitu ya. Nah, untuk yang sekarang di Gojek itu saya lebih lebih general, di mana saya analisisnya ngebantu lebih ke tiga, tiga, tiga ini ya, tiga stream ya. Yang pertama operasional, terus kemudian yang kedua lebih ke arah salesnya, terus kemudian yang ketiga dari marketingnya. Nah, itu pengalaman saya di Gojek ya. Untuk kemudian di tahun 2023 itu saya dipromosikan menjadi area head, tapi tanpa melepas jabatan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau bahasa startupnya double heading lah ya gitu. Jadi saya dua, dua jabatan, dua kerjaan dalam satu waktu gitu. Nah, area head ini lebih ke saya leading leading area untuk bisa growing bisnis Gojek itu sendiri sih gitu. Nah, kemudian saya juga sekarang sedang membuat ini juga sih, membuat project pribadi sih di membuat coffee ya, cafe coffee ya. Kalau teman-teman mungkin yang ada di Jakarta, di Duren Sawit atau di Bogor, ada yang namanya Agria Coffee. Saya dikenal sebagai yang finance, sebagai finance sih di sana. Tunggu kalau misalnya ada yang mau hadir ya sekalian promosi. Kurang lebih itu ya background saya. Jadi um, harusnya cukup relevan ya kalau misalkan kita bahas tentang sales di sini, karena sebetulnya um, cukup banyak sih saya berkecimpung di dunia sales yang lebih ke arah analytics-nya. Seperti itu. Nah, di sini apa aja sih yang akan kita discuss ya? Jadi aku sebelumnya mau set expectation dulu nih. Di sini aku lihat tadi sekilas lihat partisipannya sepertinya beragam ya dari sisi backgroundnya ya. Mungkin ada yang orang data, terus kemudian ada juga yang mungkin lebih ke arah bisnisnya. Di sini aku mau set expectation dulu nih dengan audiens yang cukup broad ya. Jadi mungkin aku nggak akan going for deeply technical ya, biar semuanya bisa nangkep gitu ya, biar semuanya bisa tercerna. Dan aku mau point out sih, point out hal-hal apa aja yang penting gitu ya, yang mungkin dari sisi bisnis maupun dari sisi data analytics yang menjadi hal yang paling penting, yang menjadi hal yang paling important, yang bisa membantu relevan stakeholder ya, stakeholder-stakeholder terkait, terutama untuk di sales dan bisnis, untuk membuat business decision ya. Itu ya ekspektasinya. Jadi ini beberapa hal yang nanti mau aku bicarakan. Yang pertama terkait importance of data analytics in sales dan business. Nanti di sini aku mau coba presentasikan terkait case di mana analytics itu sangat penting di dunia bisnis gitu ya. Kalau enggak bisa buat berangkat. Kemudian yang kedua juga aku mau coba bahas terkait current sales level ya, gimana caranya kita share our maximum potential revenue ya. Jadi di sini mungkin kita mau coba bikin assessment cara, saya dalam tanda kutip ya, cara apakah sales yang kita punya sekarang, misalkan teman-teman bekerja di suatu company gitu ya, terus menghasilkan suatu sales sekian, nah apakah itu udah maksimum sales dari company itu atau belum gitu ya? Apakah masih ada room for improvement ataukah udah mentok gitu?
Nah, kemudian yang ketiga terkait data collection ya. Nah, data collection ini mungkin aku juga nggak akan going very technical, cuman aku mau coba show outputnya seperti apa gitu ya, dan manfaatnya seperti apa kalau misalkan kita udah collect data dan kita menyajikannya dengan sesuatu yang lebih meaningful gitu. Kemudian yang keempat, sales performance metrics ya. Nah, ini lebih ke uh, gimana sih caranya kita menghitung gitu ya, gimana caranya kita mengukur sales performance. Nah, apakah melulu kita cuma ngelihat top line-nya aja, misalkan revenue berapa, kemudian transaksi berapa gitu ya, apakah ada hal lain yang bisa kita lihat. Kemudian quick trend analysis di sini quick aja mungkin untuk ngebaca tren gitu ya, ngebaca tren dari apa yang terjadi dalam sales dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa tahun ke belakang gitu ya. Kemudian terakhir terkait quick, aku coba bahas terkait forecasting dan optimizing. Oke, kita lanjut ke materi pertama ya, terkait the importance of data analytics di bisnis itu. Nah, di sini aku kasih remark sedikit. What happen when your business is not driving by data? Nah, di sini aku coba memperlihatkan satu case ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak terkait produk company namanya produk. Kalau ada yang tahu boleh komen dong. Oh ya, ini foto bagus sekali. Nah, di sini kalau teman-teman yang tahu, kayaknya udah Gen Z ya, udah tua ya. Ini bisa dibilang salah satu yang sangat ini sekali jadi pada zamannya gitu ya. Mungkin kalau nonton Kodak atau film lah yang mungkin lebih lihat di Indonesia gitu ya. Jadi Kodak dan Fujifilm gitu ya, itu salah satu bisnis di kamera analog ya dan kamera digital sih. Jadi ini dulu kan HP belum terlalu menjamur seperti sekarang gitu ya, dan dari sisi teknologinya pun sebetulnya itu relatif baru ya. Jadi kamera digital itu kan sebetulnya baru ditemukan sekitaran tahun 75 tahun 80-an gitu ya, dengan megapiksel yang sangat kecil gitu ya. Nah, ini bisa dibilang sangat hits ya, dimana kalau misalkan kita ngelihat household atau rumah tangga di Indonesia gitu, itu kalau misalkan kita ngelihat kelas menengah ke atas itu hampir semuanya itu punya kamera Kodak gitu, punya kamera analog atau punya kamera digital gitu. Nah, dari sisi uh, brand awareness-nya pun ini cukup global sih. Ini hampir ada di semua negara ya, di mana presence-nya itu lebih dari 100 negara ya. Bayangin, suatu produk yang mass production, kemudian hari di 100 negara, dan itu tren yang sangat hits gitu ya, sehingga itu cash-nya itu sangat rich gitu ya, dan produk ini merupakan market leader juga di bisnis yang ada saat itu gitu. Puncaknya itu tahun sekitaran 97 gitu ya, kayaknya saya masih SD waktu itu. Jadi waktu itu stock price-nya itu sampai di angka $90 ya di NYSE, di satu 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 unitnya itu $90 harganya gitu. Sangat-sangat mahal gitu di zamannya gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang, wah itu udah jauh banget turunnya. Sekarang stock price-nya dari Kodak itu udah tinggal sekitaran $1, $1 $2. Turun jauh banget dari sebelumnya itu $90, kemudian jadi $1 itu hampir 90% lebih ya turunnya. Nah, di sini aku mau coba diskusi nih, kira-kira kenapa sih, apa yang terjadi sama produk ini gitu. Nah, ini aku ambil data dari webnya Harvard. Ini adalah percentage dari pengguna kamera ada dibagi menjadi film dan digital. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini data dari tahun 2020, kemudian sampai 2014 ya. Yang merah itu film ya, pengguna film, kamera film, terus kemudian yang putih itu kamera digital ya. Nah,
saat jaya-jayanya itu tahun 90-an itu yang menggunakan kamera digital tuh udah hampir hampir gak ada ya. Tahun 2000 pun kamera digital tuh baru ya less than 1% lah, kecil banget gitu. Kemudian akhirnya mulai masuk marketnya, akhirnya mulai 2002, 2003, 2004, 2005. Nah, kemudian 2006 tiba-tiba di 10% lebih. Kemudian 2007 ada penurunan lagi. Nah, kemudian dari 2008 ke sana udah nggak kebendung. Eh, dia digital benar-benar merajai market di kamera ini gitu ya. Nah, ini aku yakin dari Kodak itu punya sih data ini. Aku yakin mereka ngadain riset dan aku yakin juga mereka aware gitu dengan hal ini gitu. Nah, terutama saat di 2005 misalkan gitu ya, 2005 2006 itu kan HP mulai mulai bagus ya, mulai mulai kameranya itu mulai bagus, cuman somehow ini masih bisa dilawan saat itu. Jadi tahun 2006 kamera HP masih baru banget dan kemudian megapikselnya kecil-kecil gitu ya. Dan kemudian Kodak itu masih bisa bertahan dengan mengeluarkan kamera digital yang pikselnya itu bagus juga gitu, lebih bagus dibandingkan dengan kamera HP gitu ya. Nah, cuman kalau teman-teman aware gitu ya tahun 2007 2008 itu ada apa gitu ya. Nah, 2008 itu iPhone 3 ya. iPhone 3 itu keluar. iPhone 3 itu pixelnya itu kan udah lumayan, lumayan tuh ya kamera kamera HP-nya gitu. Kemudian tahun 2010 itu Galaxy S. Galaxy S keluar itu yang pixelnya itu udah 5 megapiksel. Di zaman dulu 5 megapiksel itu gede ya, gede banget jika dibandingin sama yang sekarang gitu. Kemudian 2011 keluar juga di iPhone tuh ngeluarin iPhone 4 ya kalau nggak salah. Nah, di saat kondisi seperti itu uh, sayang banget sih sebetulnya dari sisi kalau misalkan kita lihat data yang tahun 2006 ini sempat 10%, kemudian 2008 ini sempat di angka 20%. Kalau misalkan si analisnya nih, kalau misalkan mereka ada data analis gitu, terus kemudian ngeliatin data ini, at least di tahun 2006 sama 2008 gitu ya, secara pengguna percentage film dan digital ini analisnya harusnya bisa nge-push sih. Dalam artian, kalau misalkan trennya digital ini udah tinggi, ya kita mesti ngelakuin sesuatu. Kita nggak bisa kabur dari market yang memang sudah shifting gitu. Jadi trennya udah berubah, kemudian kebutuhan masyarakat juga udah berubah. Dan di sini uh, dari produknya sendiri yang harus ngikutin dari keinginan di pasar gitu. Nah, meanwhile produk itu nggak melakukan itu. Jadi um, bukan salah analisnya mungkin ya. Kalau analisnya walaupun mereka nge-push kan kadang-kadang powernya itu tetap di business decision ya, business decidernya ya. Nah, business decidernya dia ujungnya dia mempertahankan kamera analog dan kamera digital itu dengan konteks ya ini bisa dengan HP kemudian dengan konteks dari sisi gambarnya pun mungkin kualitasnya bisa lebih besar gitu ya. Tapi setelah ternyata kualitasnya itu bisa tersaingi, kemudian proses sharingnya itu lebih lebih mudah di HP gitu ya, udah di situ langsung tergilas gitu. Nah ini nih harusnya kalau misalkan orang analitiknya itu kuat di Kodak gitu ya, harusnya ini nggak terjadi sih. Harusnya tren ini tuh bisa di-embrace gitu dengan sama Kodak gitu. Karena sebetulnya jalannya tuh banyak gitu, nggak cuma harus ngeluarin produk yang harus menyaingi handphone gitu ya. Bisa jadi kerjasama sama handphonenya sendiri misalkan untuk membuat suatu kamera yang canggih misalkan. Ada banyak sih jalan-jalan yang sebetulnya dari orang data gitu kalau kita ngelihat data ini bisa bisa disuggest gitu. Harusnya arahnya kemana aja gitu. Nah, apa yang terjadi nih di tahun 2006 sampai ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat stock price-nya ini dari sebelumnya berjaya gitu ya dari 90-an di sini, kemudian tahun 2000 itu mungkin lebih lebih ke koreksi ya, koreksi dengan nilai yang mirip di tahun-tahun di tahun dekade sebelumnya gitu ya. Nah, ternyata berikutnya setelah benar-benar 2008 tadi ya, 2007-2008 saat kamera HP itu udah bisa nyaingin Kodak, udah langsung amblas nih. Amblas terus kemudian sempat menyentuh sekitar sekitar 1 koma sampai sekarang sih itu.
1,1 sampai di tahun 2019 ya. Nanti kita coba cari lagi apa yang jadi istilahnya gitu. Nah ini jadi satu chart itu bisa merubah decision making yang ada di bisnis di sales gitu ya. Sangat disayangkan banget gitu kalau misalkan ada orang data yang bisa ngebaca ini tapi nggak bisa diimplementasikan di dunia salesnya gitu. Makanya kalau misalkan di dunia kerja biasanya sekarang ini udah banyak yang namanya sales analytics ya, sales analis gitu ya. Jadi analis yang benar-benar nempel ke tim salesnya sendiri gitu untuk ngasih suggestion yang spesifik gitu. Nah ini ya latar belakangnya begitu eratnya dunia sales dengan dunia analytics ya. Nah, jadi ini aku mau sedikit kasih quotes aja sih. Wah, di sini uh, in God we trust, all others must bring data gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait kepercayaan, apa yang dikasih sama Tuhan, apa yang di apa namanya diperintahkan gitu ya, ya udah kita percaya aja. Tapi kalau selain itu, lu bawa data dulu, baru kita percaya. Ini quotes yang terkenal dari Edward Deming ya. Dan mungkin di sini konteksnya lebih ke kalau misalkan kita ngomongin business decision ya lebih ke arah sales atau business decision gitu. Business decision yang biasanya berasal dari gut feeling ya, biasanya dari oh ini kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan pakai kalau gitu kualitas dari decision makingnya itu biasanya rendah, biasanya rawan salah gitu. Dan kalaupun ternyata dia bikin decision based on data gitu ya, ternyata decision itu betul gitu, growth-nya jadi signifikan misalkan gitu ya. Nah itu tuh semata-mata pertolongan Tuhan sih sebetulnya kalau aku lihat ya gitu. Nah, kalau menurutku sih sebaiknya gitu ya manusia mengusahakan sesuatu secara optimal dulu sih dari melalui akalnya gitu ya. Karena tentunya data itu kan salah satu cara kita untuk mengoptimalkan akal gitu ya. Karena Tuhan kan tidak akan merubah suatu keadaan seseorang kecuali orang itu mau berusaha kan. Sedikit intermezzo ya. Kita lanjut ke topik utama. Nah, masuk ke materi pertama, jadi di sini konteksnya kenapa how do you measure your potential revenue ini jadi yang pertama gitu ya. Karena kita perlu tahu sih, kita perlu tahu kalau misalkan teman-teman ada bisnis atau teman-teman jadi seorang analis di suatu company gitu ya. Mungkin teman-teman perlu tahu level bisnis yang sedang dijalani atau di perusahaan yang tempat teman sedang bekerja atau sedang istilahnya misalkan teman-teman punya bisnis sendiri lah anggap bisa juga seperti itu. Nah teman-teman perlu tahu kira-kira level bisnis sekarang itu udah di level mana, apakah udah mentok atau belum, apakah masih ada room for growth atau belum, apakah potensinya masih besar atau belum, apakah potensinya sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau enggak gitu ya. Nah makanya ini jadi suatu hal yang penting di awal-awal sih, di step yang awal. Nah balik lagi ke Kodak ya. Kodak, jadi seperti ku jelasan tadi bahwa sempat trennya itu sangat bearish gitu ya, sangat turun ke bawah di tahun 2019 itu sampai di angka sempat 0,1 gitu. Dan kemudian teman-teman kalau lihat chartnya lagi, silahkan googling aja gini. Ini aku ngambil dari Google juga. Di tahun 2020 tuh tiba-tiba ada spike, tiba-tiba market share-nya naik, tiba-tiba harga sahamnya itu naik signifikan ke level mirip-mirip di tahun 2015 ya ini ya. Tahun 2015 sekitaran lebih dari 20 dolar per unitnya. Nah, ini menarik nih, apa yang terjadi ya? Karena kan sebelumnya fase pertama ini bisa dibilang adalah fase kegagalan mereka gitu ya, dalam tanda kutip kegagalan mereka dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Tiba-tiba tahun 2020 mereka spike banget, tiba-tiba naik banget. Nah, ini ternyata mereka itu ngelakuin yang namanya market diversification tahun 2020 itu. Diversifikasinya cukup ekstrim. Aku bisa bilang cukup ekstrim sih. Kenapa? Karena mereka kan ahlinya itu di ini ya, di perfilman, perfotoan gitu. Dan mereka mindahin fokus mereka nggak lagi ke perfilman, tapi ke vaksin.
dari produk foto-fotoan ke pharmaceutical, ke vaksin. Ini kan suatu perpindahan yang sangat bold ya gitu ya. Mereka kan walaupun harga sahamnya udah turun kan aset mereka itu masih ada, terus kemudian perusahaannya itu masih diperhitungkan gitu ya. Tapi mereka decide untuk diversifikasi ke pharmaceutical, vaksin. Menarik kalau kita lihat beritanya nih ya. Beritanya tiba-tiba tahun 2010 banyak orang yang analis yang membahas gitu ya, yang membahas bahwa fotografi pioneer tiba-tiba ke jadi pharmaceutical producer gitu. Nah, Kodak ini kalau kalau aku ngebayangin gitu ya jadi Kodak, proses yang mereka jalani ini mirip dengan yang saya diskusiin tadi terkait uh, ngitung potensial dari revenue yang akan didapat kalau misalkan mereka pindah atau istilahnya mengalihkan fokus atau istilahnya mengukur gitu ya, mengukur kira-kira kalau misalkan saya pindah saya bisa bisa dapat revenue berapa gitu. Nah ini uh, kalau aku ngebayangin yang mereka lakukan itu pertama sizing dulu nih, market sizing dulu. Dan di market sizing itu biasanya ada istilah-istilah yang cukup common ya. Biasanya kalau kita ngelihat market sizing itu istilahnya itu biasanya ada TAM, SAM, SOM ya, TAM, SAM, SOM, di mana TAM itu bisa dibilang adalah total addressable market ya. Total addressable market istilahnya kalau misalkan bahasa bahasa simpelnya adalah jumlah total orang yang bisa kita sasar dari seluruh populasinya gitu. Nah, itu disebutnya sebagai TAM gitu ya. Nah, TAM ini bisa direpresentasikan dengan nilai value-nya sendiri, misalkan rupiahnya atau revenue-nya atau GTV-nya, gross transaction value-nya, atau bisa juga direpresentasikan sebagai uh, customer-nya, potensial customer-nya. Ada berapa jumlah potensial customer yang termasuk dalam TAM ini. Jadi ada dua ya, ada dua 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 pembacaan data gitu dari sisi jumlah customernya berapa, misalkan ada 5 juta orang misalkan, dan jumlah value-nya misalkan 5M gitu ya, potensi market di sini dari 5 juta orang itu ada sekitar 5M misalkan gitu ya. Ya itu yang namanya TAM gitu. Nah kemudian istilah lainnya yang nggak kalah penting itu adalah SAM, itu biasa kita sebut Serviceable Area Available Market. Nah, ini sebetulnya subset ya, bagian dari TAM-nya ya. Jadi kalau misalkan TAM itu lingkaran besar, ada lingkaran kecilnya di dalam TAM-nya ini yang kita sebut sebagai SAM. Nah, konteksnya di sini SAM itu adalah realistic segment. Jadi kalau TAM itu kita ngomongin populasi dari seluruh customer atau seluruh value yang beredar di market gitu ya. Nah, realistic segmentnya realistis yang benar-benar bisa kita targetin itu ada berapa orang dan ada berapa value yang bisa kita targetin secara spesifik gitu. Nah gitu. Jadi TAM itu adalah populasi, SAM itu adalah realistic segmentnya. Nah dari sini istilah yang terakhir kita sebut sebagai SOM, obtainable market ya, atau share of market lah kita kita sebutnya gitu. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngelihat TAM itu yang populasi lingkaran besar, kemudian SAM itu lingkaran yang lebih kecil yang masih ada di dalam SAM, kemudian SOM itu adalah lingkaran kecil lagi yang ada di dalam SAM. Nah, SOM ini sebetulnya adalah customermu, customer dari suatu produkmu yang merupakan bagian dari realistic segmentnya si SAM itu tadi gitu. Jadi jumlah customernya yang udah berhasil kita attack itu berapa, dan jumlah value revenue yang udah berhasil kita dapatkan dari si sum ini itu jumlahnya ada berapa. Dan biasanya kita merepresentasikan sum ini tuh di angka percentage sih, di penetration ya biasanya. Jadi penetrasi market kita itu berapa? Nah, biasanya itu kita sebutnya sebagai sum sih di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin saham misalkan misalkan kita ngomongin TAM gitu ya, TAM itu misalkan 100% populasi, dari TAM itu sebetulnya yang jadi saham itu cuma misalkan 70% gitu. Karena yang realistis itu sebetulnya cuma 70%. Terus kemudian si SOM-nya itu misalkan yang udah beli produk kita misalkan ada 5% dari 70% misalkan gitu. Nah, SOM kita berarti ya itu penetrasi kita 5% dari 70% ya 5/70 lah ya sekian gitu. Itu angka penetrasi kita. Penetrasi ini penting karena kalau misalkan suatu produk penetrasinya itu udah
angka say 70%, 80%, 90% gitu ya. Itu gamenya itu akan sangat berbeda. Strategi yang akan kita apply, yang suatu company akan apply, itu akan sangat berbeda kalau misalkan shopnya itu udah besar, ataupun shopnya itu kalau misalkan masih kecil gitu. Nah ini aku coba kasih sedikit contoh gitu ya, buat buat ngeliatin shop ini. Nah ini aku coba kasih contoh di suatu industri, konteksnya di kredit ya, peminjaman kredit di bank gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin misalkan kredit di bank, tamnya siapa? Populasinya siapa? Populasinya kan ya berarti semua orang ya bisa bisa minjem uang kan. Nah, semua orang yang bisa minjem uang itu siapa? Ya orang yang punya KTP. Yang orang punya KTP siapa? Ya mungkin 18 tahun ya, anggapnya di sini 18 atau 17 lah. Nah, berarti tamnya di sini adalah seluruh populasi orang Indonesia, misalkan kita ngomongin tam di Indonesia gitu ya, seluruh orang Indonesia yang usianya itu di atas 18 tahun. Nah, itu adalah populasi potensial tam kita gitu. Populasi yang bisa ditargetkan gitu ya. Nah, itu kalau representasinya dengan menggunakan customer ya, menggunakan customer. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan value-nya, ya kita bisa ambilnya satu orang rata-rata itu minjem ke bank itu berapa sih gitu. Itu bisa kita langsung aja kaliin tuh. Misalkan satu orang, misalkan jumlah tamu itu misalkan populasi Indonesia yang di atas 18 tahun, misalkan ada 200 juta orang gitu ya, misalkan. Dari 200 juta orang itu, misalkan rata-rata di Indonesia itu, ya kurang lebih kalau misalkan orang minjem itu sekitaran, saya 10 juta, misalkan gitu ya. Dalam satu bulan atau dalam satu bulan lah, anggaplah. Berarti kan dari 200 juta itu tinggal dikali 10 juta kan. Nah itulah potensial tamnya itu berarti sekian T gitu ya. Dua sekian T gitu. Nah itu adalah potensial tamnya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin populasi kan nggak semuanya bisa minjem ke bank walaupun dia udah di 18 tahun kan. Kan bisa jadi dia credit risk-nya assessment-nya gagal misalkan gitu ya. Atau bisa jadi di area itu nggak ada bank misalkan. Kan bisa jadi misalkan kita ngomongin di tempat-tempat yang pelosok gitu, di pedesaan pelosok misalkan yang nggak ada banknya, ya walaupun ada orangnya tapi kan kita nggak bisa nargetin dia gitu karena tempatnya nggak ada untuk meminjamkan uangnya gitu kan. Nah makanya dari TAMI yang luas tadi, TAMI yang sangat besar tadi itu kita kerucutkan lagi untuk menjadi SAM, di mana SAM-nya ini contoh aja ya, ini contoh aja bahwa uh, SAM-nya itu adalah populasi yang punya KTP di atas 18 tahun dan di area yang beroperasi gitu, yang bank itu beroperasi, dan mungkin kita kasih threshold tambahan, mungkin dia punya income 4 juta misalkan gitu. Karena mungkin dari assessment ya 4 juta itu adalah orang-orang yang istilahnya punya kemampuan untuk mengembalikan uangnya lagi sih gitu. Nah itu dari sebelumnya itu seluruh seluruh rakyat Indonesia dikerucutkan lagi menjadi orang yang di atas 18 tahun dan dia income-nya 4 juta dan dia di area-area tertentu aja yang ada banknya itu beroperasi gitu. Again itu jumlah orangnya ya. Sedangkan kalau kita ngomongin value-nya yang bisa kita hitung sebagai sum gitu ya. Value-nya sih ya tinggal dikaliin aja misalkan satu orang itu rata-rata tadi 10 juta tadi gitu ya. Ya tinggal jumlah orang tadi yang populasinya ada berapa tadi dikali 30 juta maka itu adalah potensial saham yang kita bisa targetkan gitu. Nah kemudian di setelah saham kita coba lihat ya SOM-nya, share of market-nya. Nah dari orang-orang yang tadi kita udah kerucutkan lagi, nah sekarang kita lihat berapa orang yang udah pernah mencoba produk kita. Atau istilahnya kalau di sini kan customer-nya di banking ya. Kalau di banking berarti ya customer di banking itu yang pernah minjam di bank kita itu ada berapa. Kemudian kita kali average yang minjam ke bank kita berapa, totalnya sekian gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin deh akhirnya dengan kita punya data sum dan kita punya data sum, kita bisa bikin angka penetrasi. Tinggal dibagi di sum bagi sum. Misalkan bank bank terbesar di Indonesia misalkan sum dibagi sumnya 50% misalkan gitu ya. Nah, berarti kan sebetulnya masih ada orang-orang yang bisa ditargetkan yang besarnya itu masih dua dua kali lipat dari apa yang dipunya sekarang kan.
Nah, itu gambaran untuk ngelihat potensi market sih gitu. Jadi kita lihat angka penetrasinya 50%, 40%, atau bahkan mungkin 30% misalkan gitu ya. Nah, itu bisa jadi patokan, apalagi kalau misalkan bisnisnya uh, kita ngelihat suatu data sales yang konteksnya itu adalah mass product yang bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya angka penetrasi itu tinggi-tinggi. Saya misalkan ngomong apa ya, misalkan bumbu dapur deh, misalkan bumbu dapur itu penetrasinya itu udah tinggi banget tuh, udah di 90-an persenan. Kemudian pel, pel juga gede gitu. Terus kemudian sikat gigi, yang gitu-gitu tuh angka penetrasinya itu akan sangat besar. Angka samnya itu udah bisa menyaingi angka samnya gitu. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh nih, misalkan tadi kan ngomongin Kodak ya. Jadi mungkin ini kita coba bahas sedikit terkait vaksin. Misalkan TAM-nya itu kan berarti kalau misalkan kita ngomongin di USA gitu ya, karena Kodak tadi kan di USA. Nah, ini kan lebih ke ya semua orang yang bisa divaksin, itu bisa jadi TAM-nya mereka gitu. Nah, mungkin Kodak itu mereka measure nih, TAM-nya itu berapa, dan asumsiku ini dengan pemahamanku yang terbatas, yang bisa divaksin itu COVID itu kalau nggak salah di atas 12 tahun ya. Soalnya anakku waktu itu masih belum boleh divaksin COVID. Di 12 tahun, terus kemudian dari situ tinggal dikalikan potensinya itu adalah berapa injeksi yang paling optimal, jumlah injeksi yang paling optimal untuk satu orang. Misalkan 3 kali atau 4 kali gitu ya. Nah, itu TAMI itu bisa dihitung tuh. Jadi di USA itu jumlah orang yang berumur 12 tahun itu, di atas 12 tahun itu ada berapa orang, dikali dengan jumlah injeksinya, misalkan ada 3 gitu. Jadi misalkan di atas 12 tahun itu ada misalkan ada 100 juta orang, ya udah misalkan dengan injeksinya 3 kali, berarti ya tiga kali 12 juta gitu. Nah, itu potensial marketnya itu berarti tadi berapa? 12 juta misalkan kali 3 berarti ya anggap 36 juta misalkan gitu ya. 36 juta ya itu potensi apa namanya injeksinya. Nah, habis itu dikaliin lagi tuh dengan 1 kali injeksi itu kira-kira budgetnya berapa? Harga satu vaksin berapa gitu. Nah, berarti 36 juta kali sekian, wah udah, itu udah jumlahnya udah sangat besar kan. Nah, itu populasinya. Nah, kemudian saham-nya itu di mana? Nah, kalau misalkan tadi si Kodaknya itu kita ngomongin hanya di misalkan di USA gitu ya. Ya udah yang di USA misalkan ternyata berbayar. Ini saya kasih contoh ini aja spesifik case aja gitu. Ternyata vaksin ini tuh ada khusus buat yang berbayar. Jadi kita harus bikin suatu threshold income misalkan. Jadi saham itu adalah orang-orang dengan income di atas $1.000 lah, anggap gitu. Kemudian dengan populasi misalkan eh, karena misalnya harus punya income, berarti ya misalkan kita cuma menargetkan orang-orang yang berusia di atas 18 tahun ke atas, misalkan gitu. Ini aja ya, konteks apa namanya, contoh aja gitu. Bisa jadi misalkan balik lagi 12 tahun, 18 tahun, tergantung dari asesmen dari yang realistik itu seperti apa gitu. Nah, dari saham kalau misalkan tadi yang Kodak itu kan mereka konteksnya diversifikasi kan. Kalau diversifikasi kan artinya mereka sebetulnya belum punya data SOM ya. Mereka belum punya data orang yang mencoba produk mereka gitu ya. Tapi mereka asesmennya itu kalau misalkan di awal-awal itu akan berhenti di SAM dulu gitu. Nah, begitu mereka ngitung SAM, terus mereka ternyata langkah berikutnya dari Kodak itu adalah dia minta apa istilahnya ya dari pemerintah itu ya injeksi dana ya istilahnya pinjaman atau apa itu lupa konteksnya cuman di kode-kode gitu juga sama pemerintah untuk memproduksi vaksin kemudian vaksin itu dibeli sama pemerintah gitu. Nah, dari situ langsung saat itu langsung naik. Jadi dengan asesmen, wah ini marketnya besar, sama seperti ini, ya udah mereka berani ngelepasin dalam tanda kutip ngelepasin fokus mereka dari dunia perfilman untuk fokus langsung ke dunia yang benar-benar beda itu di dunia vaksin gitu. Nah, kemudian terakhir deh, eh, contoh aja ini dari online food delivery ya. Online food delivery misalkan Uber Eats lah ya. Nah, jadi eh, mungkin konteksnya yang bisa order itu kan lebih ke orang yang punya handphone. Punya handphone pun nggak sembarang handphone, harus smartphone ya. Jadi mobile phone yang smartphone gitu. Kalau misalkan HP jadul nggak akan bisa gitu. Nah, di sini
orang yang pakai HP, mobile phone itu kan, yang smartphone itu kan usianya bisa dibilang bisa dibatasi ya, karena kan anak kecil kan belum boleh pegang HP gitu ya. Nah, mungkin tamnya itu kita bisa langsung langsung tuh isolate tuh, isolate 15 sampai 64 tahun misalkan gitu ya, karena yang punya HP itu yang produktif misalkan 15 sampai 64 tahun, karena mungkin lansia yang di atas 64 tahun ini asumsinya mereka udah nggak bisa pegang, udah ini ya, udah kurang 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 nyaman untuk menggunakan order menggunakan HP misalkan gitu. Nah, jadi TAM itu adalah bisa kita batasi langsung populasi 15 sampai 64 tahun misalkan yang punya mobile phone gitu. Nah, TAM-nya sendiri itu SAM-nya sendiri ya, dengan TAM-nya yang udah spesifik, karena memang realistiknya itu memang targetnya TAM-nya itu seperti itu populasinya gitu ya. Nah, SAM-nya itu bisa spesifik langsung, ya udah di tempat dirimu beroperasi itu yang apa namanya, yang produk-produk mobile, produk-produk si food delivery ini ada gitu ya. Misalkan di Malaysia tuh nggak ada, berarti nggak bisa kita pakai patokan sebagai saham gitu. Tapi Indonesia misalkan Uber Eats ada misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kita kita consider sebagai saham juga gitu. Yaitu area-area yang online delivery ini ada gitu. Nah, itu sahamnya. Nah, SOM-nya again itu our customer sih gitu. Our customer udah berapa persen dibandingkan dengan sahamnya. Nah, kemudian si TAM Samsung ini kira-kira kita bisa dapat di mana ya datanya ya? Terus kan ini masuk ke data collection kan sebetulnya. Cuman di sini saya nggak spesifik ke gimana caranya mengunduh misalkan gitu ya. Ini aku mau mau ini buat gambaran besar aja gitu ya. Bahwa sebetulnya di online pun banyak sih data-data yang bisa kita ambil sih. Di BPS ada, di local government ada. Nah, biasanya TAM sama SAM ini kita ngambil dari sini sih. TAM yang ngomongin konteksnya populasi karena itu harus pakai sensus. Kemudian SAM juga kan broad juga gitu ya. Makanya di sini biasanya kita bisa ngambil dari BPS sama dari local government web. Nah, dari sini kan sebetulnya informasinya cukup banyak ya, dan ini bergantung dari produk teman-teman masing-masing sih. Jadi misalkan dari hasil hasil tadi TAMSAM itu misalkan dibutuhkan demografik statistiknya, misalkan dibutuhkan size, kemudian age, kemudian gender, misalkan kayak gitu. Nah, ini biasanya ada nih, PS. Kemudian economic statistik juga, misalkan kalau misalkan kita pakai patokan, misalkan GDP, misalkan ini case aja ya, GDP biasanya ada juga gitu dari economic statistik. Terus kemudian educational level ya di sosial statistik. Ini juga mungkin potensi gitu ya, potensi misalkan teman-teman mau mau bikin sumnya itu spesifik ke yang berhubungan sama education level gitu ya. Misalkan produknya misalkan buat les misalkan, les online atau anything. Nah, ini mungkin education level ini bisa jadi patokan utama atau sumnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan produknya terkait agricultural, itu bisa juga kan bisa digunakan sebagai proxy untuk TAM dan SAM-nya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih TAM SAM itu bisa diambil di BPS sama di local government web gitu ya, entah itu di Pemda, Pemkot, atau Pemprov ya, Pemprov, atau mungkin di pusat juga banyak yang menyediakan juga gitu. Nah, kemudian tapi kalau spesifik kita ngomongin sama terkait SOM ya, terkait SOM ya. Nah, SOM ini biasanya berhubungan dengan current existing market yang ada di kategorinya. Nah, biasanya ini kita perlu riset sih, market riset sih. Nah, ini bisa didapat di misalkan di konsultan-konsultan yang tadi aku bilang, misalkan jualan dalam tanda kutip jualan data gitu ya. Nah, ini kita bisa 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 ngukur itu dari situ, karena biasanya kalau misalkan si lembaga riset ini udah tahu actual data, misalkan transaksinya itu ada berapa gitu ya. Nah, dari situ mereka bisa bikin market share. Jadi dari situ playernya siapa aja. Misalkan kita ngomongin apa ya, ngomongin kopi lah gitu, kafe di kopi kafe misalkan gitu. Nah, kita bisa ngeliat tuh, misalkan si lembaga risetnya dia bikin riset transaksi untuk masing-masing toko kopi yang ada di suatu wilayah gitu ya. Nah, misalkan playernya ada 1.000, tapi ternyata yang big playernya itu
cuma 5 gitu. Nah, 5 itu nanti mereka ngitung tuh market share-nya berapa dari 100%, misalkan oh si kopi A misalkan dia 10% market share, yang lain misalkan ada yang 20, kemudian ada yang 5% misalkan. Nah, itu tuh informasi yang mungkin kita bisa bisa jadi patokan juga gitu bahwa size kita misalkan dibandingkan dengan kompetitor tuh masih ada gap atau enggak, atau size kita apakah masih ada potensi improvement atau enggak. Bisa lihat juga tuh kompetitor aja bisa dapat segini misalkan, masa kita nggak bisa misalkan. Itu salah satu contoh untuk melihat melihat data penetrasi gitu ya. Nah, itu kurang lebih kita kalau misalnya kita udah ngomongin SOM itu kita butuh market research atau riset yang lebih spesifik untuk bisa dapetin share of marketnya. Begitu, dan mungkin yang menarik juga kalau misalkan kita tahu actual datanya dari transaksi yang betulannya gitu ya, yang ada di market, itu kita bisa lihat behaviornya juga. Behavior misalkan kita ngomongin kopi tadi misalkan gitu ya, ya profilnya itu seperti apa sih? Apakah orang-orang yang suka kopi itu misalkan eh, homemaker kah, misalkan ibu-ibu kah, yang ibu gaul misalkan, atau orang-orang yang misalkan pekerja kelas menengah, kelas atas misalkan. Nah, itu kita bisa sekalian riset ke arah sana sih. Jadi nggak cuma SOM, tapi kita bisa dapat behavior-nya, risetnya juga. Ini di luar konteks sedikit ya, cuma aku rasa itu cukup penting juga untuk dibahas gitu. Nah, kemudian ini salah satu mapping ya, salah satu bentuk visualisasi dari somsamtam tadi. Jadi kalau misalkan kita ini kasih contoh aja, misalkan ini suatu mass product ya. Ini suatu mass product yang produknya itu bisa dibilang bisa dipakai sama banyak orang di banyak negara, di banyak kota, misalkan gitu ya. Nah, dan produk kita itu udah launch di banyak tempat. Misalkan di Cilegon, Rangkas, Serang, misalkan Karawang, Purwakarta, pokoknya kita udah launch di berbagai tempat gitu ya. Dari sini tuh kita bisa ngukur SAM-nya berapa, SOM-nya berapa, sehingga kita bisa dapat angka penetrasi, dan kita gambarin sebagai gelembung-gelembung udara ini. Gelembung-gelembung dalam artian yang gelembung biru ini adalah SAM-nya, kemudian yang gelembung merah ini adalah SOM-nya. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan gelembungnya itu udah, yang merah itu udah mepet dengan yang biru, artinya itu market kita itu udah sangat saturated di sana, udah sangat mentok lah gitu. Sedangkan kalau misalkan si merahnya itu masih kecil dibandingkan dengan yang si biru, ya berarti itu masih potensi untuk bisa penetrate marketnya masih besar gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin si birunya lagi nih, si samnya lagi, si samnya ini kan gedeannya itu kan beda-beda tuh ya. Kalau misalkan kita ngomongin biru biru muda yang di Bandung misalkan itu kan gede tuh. Sedangkan kita ngomongin di mana ya, misalkan di Subang di sini deh. Di Subang di sini ini kan kecil ya, bulatannya kecil gitu dibandingkan dengan Bandung. Nah, artinya ini bisa bisa ngeliatin visual yang penetrasi kita udah bagus atau belum, sekalian ngeliatin potensial dari masing-masing kotanya. Nah, apakah gede atau enggak, dan apakah kita sudah penetrate cukup besar atau enggak gitu. Nah, contohnya nih di produk yang ini ya, kalau kita lihat Bandung itu yang merahnya itu udah mepet banget, dan kalau kita bikin percentage ternyata angkanya itu udah di 90%. Sukabumi, walaupun biru mudanya nggak sebesar Bandung gitu ya, tapi si merahnya itu udah sangat padat, udah mendekati si biru mudanya itu si luasnya. Nah, kalau dibikin percentage ternyata ini 85%. Kemudian satu lagi tuh Jogja di sini ya. Ini nggak ada tulisannya, cuman ini ada Jogja. Jogja di sini dia juga mungkin relatif lebih berbeda dibandingkan dengan yang lain ya, si merahnya ini. Jadi Jogja ini angka 70%. Sedangkan yang lainnya itu cukup jauh gitu. Si si merahnya itu bolanya itu lebih kecil. Nah, di sini kita bisa langsung mapping nih dari visual yang seperti ini kan, dari penetrasi yang kita udah tahu ini, kita bisa langsung tahu. Berarti fokus kita mesti kemana aja. Yang pertama kan pasti ke yang gede ya, birunya gede ya, biru muda gede. Which is di sini adalah ada Bandung, kemudian ada Jogja, kemudian Serang nih ya, cukup besar juga. Kemudian Cirebon Purwokerto juga di sini cukup gede juga gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat secara secara penetrasi, yang gede banget itu cuma tiga sih di sini, cuma Bandung, Sukabumi, sama Jogja gitu ya. Nah, artinya kita perlu perlu strategi yang berbeda sih dari apa yang udah diperlihatkan di sini ya. Kalau Bandung ini kita udah nggak bisa maksain lagi jumlah customernya gitu. Kalau customer tuh dirimu udah misalkan udah 90% gini tuh artinya misalkan jumlah customer udah 2 juta misalkan. Ya udah naikin dari 2 juta itu udah susah banget gitu. Udah 2 juta misalkan naik ke 2 juta 100 ribu pun itu akan susah banget gitu karena penetrasinya itu udah cukup mentok gitu. Gamenya udah benar-benar berbeda di sini. Ini benar-benar kita ngomongin gimana caranya kita istilahnya mempertahankan customer kita gitu ya di sini atau bikin mereka upsell, bikin mereka memperbanyak pembeliannya terhadap produk kita gitu. Nah ini konteksnya gamenya lebih ke arah sana sih untuk yang Bandung, Sukabumi sama Jogja ya. Nah hanya saja di tempat lain itu kelihatannya nggak bukan ngomongin upselling nih. Ini kita udah masih ngomongin pengenalan produk nih kalau misalkan kalau angkanya seperti ini ya. Pengenalan produk dalam artian produknya ini masih masih belum dikenal kah gitu karena penetrasi kita masih sangat kecil gitu atau ternyata penetrasi kita kecil karena kompetitor yang udah gede misalkan gitu. Nah, itu kan bisa juga kejadian gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita ngelihat misalkan Serang nih, Serang itu kan birunya tuh gede gitu ya. Tapi kenapa nih kita kecil banget di sini cuma 15% gitu. Ini kalau angkanya seperti ini sih mungkin mungkin ada kompetitor yang udah bisa ngambil marketnya gitu. Nah, kalau kompetitor udah bisa ngambil marketnya, artinya gamenya juga agak beda nih, bukan bukan pengenalan produk lagi, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ngambil customer kita dari produk kompetitor, dari kompetitor gitu. Siapa tahu kita 15%, terus kemudian kompetitor itu ternyata 80% gitu ya. Ya udah berarti PR kita itu bukan bukan ngomongin new user yang benar-benar belum pernah nyobain produk di kategori kita, tapi kita ngomongin gimana caranya ngambilin ngambilin customer dari kompetitor. Gitu. Jadi sekilas dengan angka penetrasi yang cuma ya cuma persentase doang gitu ya, dan saham yang angka value-nya berapa, itu kita udah bisa bikin visual yang cukup menggambarkan kondisi market itu seperti apa, kemudian fokus kita harus kemana, kemudian strategi apa aja yang gambaran besarnya perlu kita aplikasikan di masing-masing kota. Begitu. Ini kurang lebih beberapa konteks terkait market sizing ya. Nah, mungkin ini aku lanjut lagi di sini itu tadi kan aku ngomongin produk yang udah mass product ya, udah yang udah banyak banyak orang pakai, terus di masing-masing area pun available misalkan gitu ya. Nah, di sini mungkin aku mau spesifik ngomongin terkait bisnis yang size-nya itu masih kecil atau misalkan misalkan lokal bisnis teman-teman nih. Di sini aku lihat tadi ada yang business owner juga ya yang di peserta di sini gitu. Nah, mungkin di sini bisa sekalian nih sizingnya mungkin nggak usah terlalu kompleks dari produk-produk yang mass product itu. Sizingnya bisa lebih ke arah lokalan aja. Lokalan itu dalam artian bisa dilihat dari dua hal. Pertama, estimating potensial customer-nya itu di lokal areanya. Jadi misalkan teman-teman fokusnya misalkan beroperasi di misalkan mana ya, di Jogja misalkan gitu, ya udah fokus sizingnya di Jogja aja dulu. Di Jogja misalkan jumlah household-nya ada berapa, potensial customer-nya ada berapa, terus kemudian kita bisa ngomongin ini juga ya, wisatawan misalkan. Misalkan kita ngomongin jualan tas batik, misalkan kita jualan tas batik, terus kemudian dari sisi tasnya ini potensial customer-nya kan nggak cuma orang-orang Jogja ya, karena kan Jogja banyak wisatawannya. Jadi kita bisa sizing, oh ini wisatawan yang datang berapa nih di Jogja, kan banyak tuh datanya online gitu, bisa dilihat tuh berarti bisa sizing dari sana potensial customer itu ada berapa gitu. Atau misalkan aku ngomongin restoran, misalkan restoran yang baru buka di tempat yang lebih lokal, misalkan di suatu kecamatan tertentu gitu ya, ya udah sizingnya itu ya kecamatan aja mungkin kecamatan di areanya misalkan kita ngomongin target market kita misalkan ngomongin di mahasiswa lah misalkan gitu. Ya sizingnya di mahasiswa aja ada berapa jumlah.
jumlah mahasiswa, terus kemudian misalkan sivitas akademika, terus kemudian dari sisi orang yang kos-kos itu ada berapa, kemudian orang sekitar ada berapa. Nah, dari situ bisa spesifik lokalan aja gitu, kita ngomongin ngomongin sumnya itu lokalan. Nah, dari situ kita bisa ngitung tuh somnya kan berapa customer kita, kemudian som bagi sum berapa, ya dapat tuh penetration kita gitu. Nah, terus kemudian misalkan ke contohnya misalkan eh, customer profile di area kita, misalkan tadi kita ngomongin di mahasiswa ya, ya mahasiswa berarti misalkan pengeluarannya berapa gitu ya, apa namanya, pengeluaran pengeluaran mingguannya berapa, pengeluaran bulannya berapa. Nah, itu mungkin bisa jadi suatu patokan juga gitu, di mana wedding to spend berapa. Nah, bisa dikali-kaliin tuh, misalkan wedding to spend sekian untuk produk kita dengan jumlah customer berapa, dan jadilah potensial market kita misalkan sekian M di sana, misalkan gitu. Gitu, itu kalau misalkan kita ngomongin lokal lokal area ya. Nah, ada satu hal lagi sih yang dulu sempat aku timku lakuin juga waktu kita pertama kali buka kafe gitu ya. Nah, ini kita sizingnya itu dari kompetitor. Jadi kita ngelihat nyobain, eh, kita hire orang untuk datang ke suatu eh, kedai kopi yang mungkin cukup ramai gitu ya, kelihatannya dari luar gitu. Nah, kita minta dia duduk, terus kemudian dia ngitung customer di hari itu tuh ada berapa gitu. Sekalian jajan lah ya, sekalian nungguin, sekalian dia pura-pura WFC gitu. Nah, dia ngitung sebetulnya, dia aku lihat ada berapa orang, terus kemudian yang datang per harinya itu berapa, weekday weekend itu diliatin gitu ya, potensinya itu apakah ada perbedaan atau enggak. Soalnya kan kalau weekend mungkin kecenderungan orang untuk keluar itu ya cukup 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 tinggi gitu ya, misalkan. Sedangkan kalau weekday orang-orang pada kerja jadi lebih sepi misalkan gitu. Nah, itu bisa kelihatan tuh dari situ tuh sizingnya berapa. Dan nanti begitu dia ngitung jumlah orangnya berapa, dia puterin sambil pura-pura muter ngelihat, oh billsnya di sini berapa gitu. Atau enggak dia duduk di dekat kasir, misalkan kasirnya kan akan ngomong kan, ini jumlahnya berapa, billsnya misalkan 150.000 gitu. Dia ngitung 150.000, 150.000, kemudian dapat deh estimasi rata-ratanya berapa, terus kemudian dikaliin sama jumlah customer-nya, dapat, oh revenue kurang lebih segini. Oh ya udah, dari situ kita kita sizing nih. Kalau misalkan kompetitor bisa segini, misalkan revenue bisa 30 juta sebulan dan 30 juta sehari, misalkan gitu. Ya udah, dengan improvement yang akan kita lakukan dan kita coba ngambilin market yang ada di ini di kompetitor gitu ya. Udah, kita pede untuk salesnya kita targetin misalkan lebih tinggi 20% dari ini dari kedai kopi sebelah, misalnya 30 juta kita mau lebih 20%, jadi 34 juta, 36 juta ya, kan gitu gitu. Jadi sekalian ya dari sizing dari kompetitor, jadi kita bisa marketin target sales kita yang terbayang itu berapa gitu. Dan ini dilakuinnya nggak cuma di satu kedai kopi gitu, dari satu kedai kopi kemudian pindah lagi ke kedai kedua, ketiga, terus kemudian ya dirata-ratain, terus kemudian kita cari, ya udah, oke, kita pede untuk segini, misalkan udah pede dapat value-nya sekian misalkan gitu ya, dengan value sekian kita targetin misalkan dari revenue itu ya EBITDA atau earning-nya itu berapa, misalkan dari situ 20% lah dari revenue, misalkan kita target earning-nya totalnya 20%, ya udah, dari 20% dari situ kita ngajuin ke, misalkan bisa bisa pitching ke investor, ini kita ada ini nih, ada potensi market di sini, terus kemudian kita punya produknya, terus dari sini lo mau injek berapa nih buat di sini, kita udah ada proyeksinya nih dengan revenue segini, dengan kita lokasinya di sini, kita kita insya Allah dapat revenue segini dengan income segini. Nah, ya udah, lo bakal PBP berapa nih di sini gitu kan, misalkan 4 tahun, 3,5 tahun, 5 tahun gitu. Nah, itu uh, mungkin bisa di case juga gitu untuk yang small lokal bisnisnya, yang sizing untuk yang lokal bisnis gitu. Gitu ya. Jadi key takeaway-nya di sini market sizing yang kita lakukan udah untuk hal-hal ya, dari sisi produk dan kemudian dari yang sizing yang lokal produk juga gitu. Begitu. Nah, kemudian kita masuk ke sales data collection ya. Again, ini aku nggak mau ngomongin
detail terkait teknikal ya, karena agen di sini cukup broad audiensnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin teknikal itu juga kita mungkin satu satu sales data collection ini mungkin jadi satu sendiri sih. Karena ini cukup cukup banyak gitu ya. Misalkan kita bisa ngomongin web scraping lah, atau misalkan kita bisa ngomongin otomasi-otomasi lain untuk bisa dapetin ini ya, dapetin data dari luar gitu ya. Data dari luar maupun dari data internal sendiri gitu ya. Dan di sini aku mau coba lebih memperlihatkannya lebih ke ini sih, lebih ke point of view-nya dalam melihat data yang telah dikumpulkan gitu ya. Jadi angle-nya kalau misalkan datanya udah dikumpulin, apa aja sih yang mesti bisa kita lihat gitu. Oke, kita mulai ya, self data collection. Nah, angle-nya itu mungkin kurang lebih bisa aku bagi jadi 4 hal ya. Top line-nya pasti ya total revenue lah. Mau revenue atau transaksi atau user, anything, pokoknya itu totalan dari bulking dari revenue kita gitu ya. Nah, angle-nya sendiri kalau misalnya kita ngomongin revenue, itu collect datanya itu bisa bisa seperti apa? Angle-nya itu bisa kita ngomongin misalkan pertama per channel, atau yang kedua itu kita bisa ngomongin per area gitu ya. Atau misalkan kita ngomongin bisa ke uh, per salesperson gitu ya. Salesperson jadi misalkan SPG, SPB, or marketing, orang marketing atau orang sales, misalkan gitu ya, per orang itu berapa. Kemudian bisa dibagi lagi, ini salah satu mungkin view tambahan gitu ya, bisa dilihat dari purchase per customer itu juga. Sales per channel itu, misalkan kita ngomongin yang pertama nih ya, sales per channel itu konteksnya seperti apa, ya itu bergantung dari produknya sih. Jadi bergantung dari channel produk yang dirimu, yang misalkan dari tempat dirimu bekerja atau bisnismu itu channelnya di mana aja. Misalkan kalau ngomongin online, saya misalkan penjualan dari IG berapa, penjualan dari FB misalkan gimana, atau e-commerce lah, misalkan seperti itu ya. Jadi channel-channelnya misalkan bisa dibagi, atau kalau misalkan teman-teman misalkan ada yang punya toko offline, itu bisa dilihat misalkan per store-nya gitu ya, per store offline A, offline B, itu organic store-nya itu berapa gitu ya, apakah ada yang lebih kecil, apakah ada yang besar gitu, atau mungkin misalkan mau lihat per ini ya, per B2B B2C ya. Jadi kalau misalkan channelnya itu kita ada spesifik untuk misalkan bisnis to bisnis itu seperti apa, terus kemudian kalau misalkan bisnis to customer langsung itu seperti apa gitu ya. Dan B2B juga kan bisa kita bagi lagi tuh. Mana customer kita yang SME misalkan, yang apa namanya, small medium enterprise, atau yang udah gede misalkan yang non SME misalkan gitu ya. Nah, channel itu bisa kita lihat-lihat tuh mana aja yang kontribusinya besar, mana aja yang growth-nya paling yang besar gitu dari channel-channel yang udah kita bagi gitu ya. Dari data-data yang udah kita ambil juga gitu. Nah, kemudian pembaginya lagi misalkan dari area gitu ya. Dari area misalkan uh, ada berapa sih area yang di cover, misalkan uh, misalkan ada suatu produk yang udah mass product banget, misalkan kita ngomongin udah bukan ngomongin negara lagi, kita ngomongin misalkan udah ngomongin apa namanya, benua misalkan, ngomongin benua misalkan Europe kita berapa, kemudian Asia gimana, Australia gimana, terus kemudian ada juga yang ngebaginya itu Asia Pasifik misalkan, Asia dengan gabung dengan Australia misalkan. Terus ada juga yang ngebagi misalkan Asianya itu eh, Middle East gimana, South East gimana, misalkan gitu. Nah, ini area ini eh, bisa bisa dibagi berdasarkan karakteristiknya juga sih gitu. Dan uniqueness dari produk yang kita punya di masing-masing areanya gitu ya. Nah, ini benar-benar bergantung dari apa yang kita apa yang kita produknya itu adanya di area apa aja gitu. Nah, kemudian bisa juga dari sales per person-nya, misalkan ini juga cukup unik gitu ya. Ini juga cukup unik karena biasanya kan kalau sales person itu ada tingkatannya gitu ya. Ada yang udah sales manager, ada yang dia sales supervisor, kemudian ada yang di sales eksekutif misalkan gitu ya. Nah, mungkin itu bisa dilihat juga tuh sizingnya, kan harusnya yang idealnya adalah yang manajer itu besar, kemudian supervisor itu yang lebih kecil, yang eksekutif itu misalkan yang paling kecil, satuan yang paling kecil misalkan gitu ya. Terus kemudian dari sales manager ini, apakah dia bertanggung jawab juga terhadap salesnya supervisor atau yang lainnya misalkan gitu. Nah, itu perlu pembagian yang lebih detail juga gitu ya, sales per person ini. Nah, kemudian kalau purchase per customer nanti kita coba lihat spesifik ya, karena ini kan kita ngelihat lebih dari customer.
Nah, mungkin ini aku quick highlight juga nih. Misalkan kita udah ngumpulin data gitu ya, dari per channel gimana, per area gimana, per person gimana. Nah, kadang-kadang data kita itu bisa jadi salah. Data kita tuh bisa jadi ada yang kelewat atau ada yang miss gitu ya. Nah, biasanya sih yang aku lakuin itu setelah data terkumpul, itu aku cross check itu yang pertama itu pakai business sense sih yang pertama. Jadi angka ini tuh masuk akal atau enggak gitu ya. Misalkan kita ngomongin eh produk rokok misalkan gitu ya, produk rokok terus penetrasinya itu sampai 90% misalkan gitu ya, dengan value yang kita punya gitu. Nah, itu apakah masuk akal atau enggak gitu? Apakah 90% orang itu ngerokok gitu? Nah, itu kan bisa di cross check dengan business sense juga gitu ya. Nah, nah itu layar pertamanya, terus kemudian layar keduanya biasanya aku bandingin dengan data historicalnya sih. Jadi kalau misalkan eh, dia dia mirip-mirip dengan tahun sebelumnya gitu atau mirip dengan bulan sebelumnya, ya oke lah, berarti ini cukup, ini mungkin valid gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata naik signifikan atau turun signifikan, kan itu belum tentu salah juga ya. Jadi eh, yang pertama kita lakukan setelah kita tahu trennya dari masing-masing channel seperti apa, itu kita bisa bisa deep dive sih, kita bisa investigate gitu. Pertama, misalkan apakah pengambilan datanya benar atau enggak, terus ini ada janjian ada yang kosong atau gimana gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung uh, cek gitu. Dulu historikalnya di tahun kemarin itu seperti ini. Sekarang kok bisa seperti ini gitu. Nah, jangan-jangan ada seorang sales, misalkan salesperson A, misalkan, wah dia naik banget nih. Wah ini bagus nih, ini bagus atau dia jangan-jangan nge-fraud nih misalkan gitu. Fraudnya misalkan dia bikin klaim palsu penjualan, misalkan kan bisa seperti itu ya gitu. Nah, biasanya kita perlu cross check tuh di data historikalnya itu beneran ada kenaikan yang real atau enggak gitu. Ya kalau kalau real betulan bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak kan uh, kita mencegah kemungkaran gitu juga gitu ya. Mencegah kemungkaran dalam artian mencegah fraud biar biar semuanya itu bersih dan amanah gitu ya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih pembagian pembagian data collection-nya bisa seperti ini ya dengan satu detail terkait cross check itu dari dua hal yang tadi yang biasa aku lakuin gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di cafe ya. Di cafe sales yang kita punya itu bisa kita breakdown melalui channelnya itu seperti apa gitu. Nah, channelnya ini di sini aku bagi jadi tiga sih. Kita bagi jadi tiga sih. Yang pertama itu sales yang organik, yang reguler gitu ya. Kemudian yang kedua itu kalau di cafe itu mungkin ada yang reservasi misalkan gitu. Jadi ada yang kedua itu reservasi. Kemudian yang ketiga itu yang literally orang salesnya itu muter untuk cari customer gitu. Untuk misalkan kita punya ruang meeting misalkan di kafenya, ya udah dia muter nyari nyari orang untuk pitching untuk ya kalau meeting di sini kita ada paket khusus misalkan seperti itu. Nah, kita kumpulin tuh datanya tuh yang dari organik berapa, terus kemudian dari reservasi berapa, terus kemudian dari salespersonnya itu berapa gitu ya. Nah, ternyata yang organik itu masih yang utama gitu ya. Kemudian yang reservasi itu bisa dibilang yang paling kecil. Kemudian yang ketiga itu yang 100% yang benar-benar muter sih. Nah, kalau gini kan kita bisa langsung sekalian identify opportunity ya. Jadi kalau kita ngomongin organiknya itu paling besar, ya udah itu harus harus terjaga terus tuh 80 persenan gitu ya. 80 persenan itu harus terjaga. Yang mungkin effortnya itu lebih ke arah misalkan kita nembakin ads lah, atau kita nembakin atau kita bikin offline offline amplification misalkan gitu. Nah, ini hal-hal yang organik yang mesti kita jaga. Dan satu lagi itu yang organik biasanya itu dari operasional sih. Jadi misalkan kita orang datang ke restoran, dia udah dapet nih satu orang misalkan udah nyobain. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin apakah orang itu akan kembali atau enggak datang ke restoran atau enggak, kita lagi atau enggak. Itu kan biasanya kita kita ngeliatin apakah makanannya enak atau enggak harganya itu worth atau enggak dengan harganya misalkan gitu ya. Nah, itu kita udah ngomongin operasional tuh. Repetisi itu biasanya datangnya dari operasional sih gitu. Gitu. Jadi mungkin kita ngomongin organik tuh dijagainya dari sana gitu ya. Nah, kemudian dari reservasi ini ada yang menarik juga, ini Maret April ternyata reservasi itu tinggi sekali gitu ya. Nah, ini mungkin kita learn juga nih, bisa jadi senjata juga nih kan. Maret April itu kenapa tinggi? Ternyata itu kan karena bulan puasa ya. Jadi bulan puasa itu dari sisi revenue-nya
banyaknya itu dari reservasi ternyata karena orang-orang itu ya kalau misalkan mau buka bareng itu biasanya mereka reservasi dulu gitu. Nggak bisa nggak reservasi, kalau misalkan nggak reservasi kan bisa jadi malah langsung malah nggak dapet ya, malah waiting list dan lain-lain. Nah mungkin ini bisa jadi setting yang berbeda juga tuh, kita bahkan nge-push reservasi yang lebih lebih signifikan gitu ya untuk di dan bulan puasa dan lebaran misalkan gitu ya. Nah sedangkan satu lagi itu kalau misalkan di yang di luar lebaran gitu ya, oh ini ada tren yang signifikan kenaikan juga nih dari sisi salesperson kita nih, dari kontribusi yang sebelumnya itu cuma 4%, 9%, paling tinggi misalkan di 12% gitu ya. Nah, ini di Juni onwards itu ternyata bisa sampai 17-18%. Nah, ini kan artinya eh, dari revenue yang naik terus nih, misalkan revenue yang naik ini kan berarti ini ya growth-nya itu bisa dibilang signifikan gitu ya. Signifikan dalam artian apa yang dilakukan sama salesperson itu bisa bisa berdampak besar ke growth yang kita punya gitu. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh data dummy dari kafe. Eh, dan ini dari pengumpulan data tadi itu bisa kita langsung identify dan apa yang mesti kita lakukannya untuk strategi garis besarnya gitu. Nah, kemudian ini contoh lagi misalkan dari area gitu ya. Ini mungkin area kita bisa bisa mencoba untuk langsung ngebagi berdasarkan kota, misalkan buletan-buletannya ini kita misalkan visualisasikan sebagai jumlah ini ya, misalkan jumlah jumlah customer kita misalkan di Jakarta itu paling gede di atas 10 juta misalkan. Sedangkan yang large middle wage itu misalkan sekitar 5 sampai 10 juta. Kemudian mid size itu 2 sampai 5 juta, itu kemudian yang paling yang kecil itu yang di bawah 2 juta gitu. Nah, dengan jumlah pelanggan kita yang seperti sebanyak itu misalkan ya. Nah, ini kita bisa mapping misalkan yang mana yang growth-nya itu negatif, kemudian mana yang kuning, yang middle gitu ya, terus kemudian mana yang besar gitu ya. Nah, ini kita bisa sekalian langsung identify nih. Identify dalam artian ini di Jawa ini ternyata banyak banget nih yang growth-nya negatif ya. Nah, ini ada apa nih? Jangan marketnya kita kurang 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 bagus misalkan di masing-masing areanya gitu. Nah, tapi di sisi lain yang Jakarta, yang market kita paling besar misalkan, wah tapi ternyata market kita yang paling besar ini dari sisi growth-nya masih oke nih, masih kuning ya, masih masih kita masih bisa gain bisnis more gitu ya. Nah, yang menarik ternyata yang di luar Pulau Jawa nih, di luar Pulau Jawa ternyata hijaunya banyak banget nih. Nah, ini mungkin opportunity kita nih untuk ekspansi bisnis yang lebih intens itu ya di market yang selain di Jawa gitu. Ya, ini contoh data collection yang bukan per area gitu ya, dan kita visualisasikan sedemikian sehingga bisa langsung identify potensial market gitu. Nah, ini juga ada contoh dari view-nya customer ya. Ini aku misalkan ngomongin kafe tadi ya. Dari kafe itu misalkan kita ngomongin value bisnisnya misalkan 1M, misalkan ini contoh aja gitu ya, dari 1M itu kita bisa ngelihat view-nya itu kalau misalkan dari customer itu bisa ngelihat dari dua hal. Yang pertama itu adalah jumlah transaksi, yaitu kita sebut sebagai di sini TC gitu ya. Terus kemudian average per customer itu berapa setiap belinya gitu. Jadi misalkan jumlah transaksi itu misalkan ada 6 ribuan, misalkan itu ada 6 ribu, kemudian satu orang itu setiap ke kafe itu kurang lebih belanjanya itu sekitar 150 ribu. Nah, ini bentuk data collection yang bisa kita view dari customer yang mungkin bisa berguna juga tuh. Selain kita bisa ngelihat transaksinya itu per bulan itu berapa, kita bisa ngelihat juga average per customer itu berapa. Nah, ini kita bisa identify juga gitu. Berarti kalau misalkan kita mau bikin suatu product pricing misalkan gitu ya, ya udah harganya itu jangan terlalu jangan 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 keluar dari batas ini misalkan gitu. Atau kalau misalkan kita mau upsizing, ya batasannya jangan terlalu jauh dari uh, average dari pembelian pembelian masing-masing customer ini juga sih gitu. Nah, makanya konteksnya di sini data collection yang lebih ke arah customer ini bisa bisa bermanfaat ke arah sana juga gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita bagi berdasarkan customer state ya, customer state itu bisa dibilang user itu kita bagi dalam tiga aspek gitu ya. New user itu orang yang pertama kali coba, terus kemudian repeat user itu adalah
orang yang sebelumnya itu di bulan kemarin itu nyoba, terus kemarin di bulan ini misalkan nyoba lagi gitu ya. Nah, itu bisa dibilang repeating gitu ya. Terus kemudian churn itu berarti misalkan dia udah pernah nyoba, terus kemudian dia nggak nyoba dalam waktu lama, churn gitu ya, dalam artian churn itu berarti dia nggak nyoba dalam waktu lama, kemudian dia bertransaksi lagi gitu. Nah, itu bisa mungkin user yang kita dapat dari churn gitu. Oke, kalau misalkan kita bisa bisa bagi jadi tiga gitu ya, new, repeat, sama churn. Kemudian kita coba lihat view dari percentage sales-nya. Wah, ternyata kalau kita lihat unik nih, misalkan ya, yang di awal-awal pas buka, misalkan kafenya itu 100% pasti new user semua gitu ya, karena pertama kali nyoba. Nah, kemudian ternyata turun sekarang itu yang rutin, yang dalam artian ini ya, yang terstandar gitu ya, yang udah mulai flat gitu ya, udah mulai kelihatan new user itu kurang lebih kontribusinya sekitar 20%. Nah, jadi per bulannya itu kita masih bisa dapetin new user segini gitu. Eh, Sedangkan di awal-awal itu masih masih baik gitu ya, sedangkan masih masih gede karena memang masih banyak yang belum coba. Sedangkan yang di tengah-tengah, yang gede ternyata user kita itu yang paling banyak itu ternyata dari repeat user. Orang-orang yang ada di customer kita misalkan ini sebagai contoh gitu ya, ternyata ini adalah orang-orang pelanggan setia gitu. Nah, ini kan bisa menghasilkan suatu insight baru juga gitu ya, kalau misalkan banyaknya itu dari pelanggan yang udah nyoba dari sebelumnya gitu ya, pelanggan-pelanggan setia. Nah, artinya kan ini bisa bisa dibilang kita nggak boleh lepas sih. User-user ini, customer itu nggak boleh lepas. Karena kalau misalkan lepas, itu impact-nya tuh ya di sini 60% bisnis kita gitu. Nah, makanya ini lebih bisa harus 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 ada suatu strategi khusus untuk mempertahankan mereka, misalkan untuk bisa dapetin untuk bisa untuk tetap bertransaksi di produk kita gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada peningkatan di chain user, misalkan kita dapat dapat dari chain user itu cukup banyak, misalkan ini orang-orang berarti kan dari sebelumnya hilang terus kemudian sekarang mencoba lagi gitu ya. Nah, ini ternyata cukup signifikan juga nih, cukup cukup naik juga nih trennya. Nah, artinya kan mungkin kita bisa ini ya, bisa bisa uh, konteksnya bisa istilahnya ini ya, bisa dari chain user itu uh, dari sebelumnya itu kontribusinya kecil, sedangkan kontribusi semakin besar, artinya kan yang kita lakukan itu bisa attract user-user yang sebelumnya hilang untuk bisa dapetin ke produk kita lagi sih. Nah, itu mungkin bisa dapat learning juga tuh apa yang dilakukan dengan buat chain user ini, terus kemudian apa yang bisa kita improve juga dari apa yang udah kita lakukan. Seperti itu. Gitu ya, kurang lebih untuk yang sales data collection. Ini izin yang bertanya, wah, boleh aku jawabnya di ujung ya. Jadi mungkin nggak apa-apa ditanyakan dulu aja, nanti aku coba jawab di sesi tanya jawab gitu ya. Nah, kemudian ini aku langsung masuk ke sales performance metrics ya. Di sini aku kasih quote how do you measure the sales performance gitu, karena misalkan kita udah sizing, terus kemudian kita udah tahu potensial market kita, terus kemudian kita udah tahu dari channel-channel dan area-area kita itu kondisinya seperti apa. Nah, ini kan saatnya kita bisa mendorong bisnis kita, sales kita gitu ya, biar biar bisa growth lagi itu penurunannya terhadap target kan. Target dari teman-teman sales, target dari teman-teman yang berjuang di bisnis itu kita bisa set seperti apa. Nah, biasanya nih yang standar kalau misalkan kita ngomongin KPI teman-teman sales itu kan ya value-nya gitu kan. Value-nya lu berapa? Bisa bisa gain berapa gitu, cost transaction value-nya berapa. Atau kita bisa ngomongin ya pokoknya satu orang targetnya transaksinya segini, misalkan 10 orang, 15 orang misalkan gitu ya. Terus kemudian sorry, transaksi itu misalkan dari 100 orang itu misalkan berarti 3 kali misalkan, jadi kan berarti 300 transaksi misalkan gitu ya, jumlah transaksi berapa, kemudian jumlah orangnya nih berapa, jumlah user yang perlu kita targetkan gitu ya. Nah, biasanya kan kita yang umum itu target itu langsung ke top line yang 3 hal ini gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ini bisa kita breakdown lebih jauh sih, karena customer funnel itu kan ada di banyak tempat ya, nggak cuma di top line aja ya. Kan kalau kita ngomongin customer funnel yang yang umum gitu ya, biasanya kan orang datang setelah aware gitu ya, aware sama produk kita. Kemudian begitu aware, oh ya udah apa nih, produk apa nih, kemudian mereka akan melakukan consideration gitu, ini pertimbangkan kira-kira apa nih ya, ini produk-produknya oke nggak ya gitu, terus kemudian mereka mempertimbangkan ya beli nggak ya gitu ya. Nah, kemudian setelah consideration itu kan mereka
mereka beli kan, mereka bertransaksi gitu. Oke, transaksi goal gitu. Nah, setelah transaksi kan sebetulnya kan dari funnel itu nggak berhenti sampai situ kan. Dari transaksi itu kan bisa jadi kita perlu menargetkan ulang orang yang udah bertransaksi kan. Seperti case yang tadi tuh. Ternyata di bisnis kita orang yang repeat user itu jadi fundamental banget, jadi basis yang fundamental banget. Nah, itu kan artinya retention game untuk orang-orang yang tadi itu kan cukup penting gitu. Nah, kemudian level yang terakhir itu advokasi. Advokasi itu kan lebih ke arah rekomendasi ya, connecting rekomendasinya gitu. Misalkan orang udah pernah nyoba produk ini, produk A, ya dia akan merekomendasikan produk A ini ke tempat lain, sehingga si produknya ini bisa organik gitu, bisa organik untuk diketahuinya dari mulut ke mulut, misalkan kan seperti itu. Nah, itu kan itu udah level yang paling paling utama gitu ya. Nah, KPI dari sales atau dari konteksnya mungkin marketing or sales ya di sini ya. Itu sebetulnya bisa langsung terjun ke uh, funnel-funnel yang spesifik yang ada di sini sih. Jadi misalkan untuk yang pertama gitu ya, untuk yang awareness misalkan. Ini misalkan kita ngomongin new product launch atau produk yang mungkin belum dikenal sama masyarakat gitu ya. Nah, itu bisa jadi mungkin goals kita, KPI kita itu bukan cuma transaksi tapi lebih ke arah impression. Jumlah jumlah berapa produk kita tuh di view sama orang, atau mungkin dari brand awareness dari misalkan lembaga riset misalkan gitu ya. Kan ada tuh biasanya brand awareness kita dibandingkan dengan produk lain misalkan 90, produk lain 70 misalkan gitu ya. Itu ada biasanya matriksnya. Nah, itu bisa di sekalian sekalian kita jadikan matriks di funnel yang langsung di yang pertama sih gitu. Nah, kemudian yang funnel consideration juga bisa kan kita ngomongin gimana caranya setelah reach banyak orang, gimana caranya kita bisa ningkatin conversion rate-nya, gimana caranya kita bisa ningkatin orang yang udah ngeliat untuk bisa mengconvert lebih tinggi gitu. Dari sebelumnya misalkan dari 100% orang yang kita engage, dari misalkan di digital gitu ya, misalkan 20% lah, dari situ kita terkonversi menjadi view atau menjadi transaksi misalkan gitu ya. Nah, misalkan udah jadi transaksi, misalkan rate-nya itu 20% misalkan. Dari 100 orang, 20 orang convert untuk ke produk kita gitu. Nah, dari situ kan sebetulnya kita bisa bikin bisa bisa attack funnelnya di situ juga, dalam artian kalau misalkan orangnya tetap sama nih ya, jumlah orangnya yang di reach itu misalkan tetap 100 orang, tapi kita naikin conversion rate-nya dari 20% jadi 50% misalkan. Nah, itu kan sama ya, ada kenaikan transaksi juga di situ kan. Nah, makanya bisa jadi kita kalau misalkan ternyata kita ada masalah conversion rate misalkan gitu ya. Nah, bisa jadi ini yang kita spesifikkan untuk jadi KPI-nya. Bisa jadi conversion rate ini yang spesifik di luar top line yang GTV, transaction dan lain-lain. Bisa jadi ini yang spesifik kita targetkan ke teman-teman sales gitu. Lu mesti naikin conversion rate jadi segini ya. Artinya kan kalau misalkan conversion rate-nya naik, produk kita kan artinya improve ya, penerimaannya lebih baik, kemudian dari sisi dengan conversion yang lebih baik, artinya kan revenue yang bisa kita generate dari existing reach gitu bisa dinaikkan juga gitu. Nah, ujung-ujungnya ya transaction juga gitu. Nah, makanya mungkin kita bisa bisa mulai olah tuh, mulai olah KPI-nya itu yang mungkin nggak melulu transaction tapi bisa ke arah attack atau awareness atau terhadap consideration juga. Nah, yang lainnya nih, bisa juga nih, misalkan kita spesifik, kita ngeliatin misalkan setelah kita ngeliat matrix tadi, terkait misalkan new user, chat user, sama repeat user tadi gitu ya. Misalkan kita lihat, oh ternyata orang-orang yang repeat itu sedikit banget nih. Ya udah kita bikin spesifik, naikin jumlah orang yang repeat dari sebelumnya 50 orang, misalkan jadi 100 orang. Kan bisa spesifik yang orang yang repeat gitu ya. Atau mungkin orang yang churn rate misalkan churn user ya, kita dapat churn user berapa misalnya, sebelum itu kita coba dapat dari churn user misalkan dari 5 orang. Nah, kita bisa naikin targetnya itu, misalkan kita dapat spesifik target untuk churn user misalkan naik jadi 10 orang misalkan gitu. Itu sih, jadi dalam dalam konteks retention ini kita bisa bikin KPI khusus juga gitu, yang bisa kita lihatin ke teman-teman salesnya, bahwa kalau misalkan kita membenahi repeat usernya, kemudian kita membenahi churn usernya, nah otomatis di sini kita akan kontribusi langsung juga ke top line GTV transaction usernya juga. Nah, terakhir advocacy.
advokasi itu rekomendasi ya. Kalau rekomendasi di sini mungkin kelihatannya yang online itu yang gampang itu ini ya Google rating ya. Misalkan kalau misalkan kita ngomongin kafe, misalkan rating dari kafenya itu berapa, misalkan, terus kemudian rating dari misalkan kalau misalkan di restoran luar tuh ada Michelin Star misalkan gitu ya. Michelin Star mungkin kita bisa dapat rating-ratingnya di luar misalkan gitu. Nah, itu rating-rating yang mungkin bisa 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 ngebuat panel bisa bisa ngebuat rekomendasi yang mulut ke mulut ya. Gitu. Jadi mungkin targetnya bisa bisa jadi nih kita bikin target ya udah kita bikin Google reviewnya Google ratingnya dari sebelumnya 4,5 misalkan jadi 5 misalkan gitu. Itu bisa jadi suatu KPI juga yang bisa terkonsolidasi sama tim sales ya. Begitu. Nah, ini yang aku kasih contoh tadi ya, misalkan attract, impresinya misalkan KPI-nya ya udah per bulannya sekian misalkan gitu. Terus kemudian conversion rate misalkan dari sebelumnya 20% jadi 30% misalkan gitu. Kemudian matriksnya misalkan dari main matrix misalkan GTV ya ini yang umum misalkan GTV dari 50 juta ke 100 juta misalkan. Kemudian retention misalkan retention rate-nya naik atau enggak kita dapat sekian user dari sekian user misalkan gitu ya. Kemudian yang advokasi di sini Google Review ya. Google Review berapa dari rating sekian jadi sekian. Itu bisa jadi KPI yang terkonsolidasi ya walaupun mungkin ada hal yang nggak cuma tim sales yang responsibel di sini ya. Mungkin bisa jadi ini tim operasional juga responsibel gitu ya. Karena again seperti aku bilang tadi, repetisi itu biasanya datangnya dari operasional juga gitu. Dari brand image juga gitu. Nah, mungkin ini sharing juga kalau misalkan kita ngomongin KPI gitu ya. KPI itu kan biasanya kalau kita ngomongin target, biasanya kan ada yang achieve 100% atau achieve lebih dari 100% misalkan dari target 50 juta. Oh, ada user yang ternyata dia dia lebih dari 50 juta nih ininya apa namanya? Salesnya gitu sehingga achieve-nya di atas 100% misalkan. Nah, ini kita bisa flagging di awal nih. Di flagging di awal misalkan ada orang-orang yang udah di green zone itu di atas 100%, tapi ada juga misalkan orang-orang yang ternyata dia belum di green zone misalkan dia masih di kuning nih ya. Nah, kalau yang di kuning mungkin ini kita bisa ngelakuin treatment khusus misalkan. Yang di kuning ini apakah dia ada problem tertentu gitu ya. Karena kan sebenarnya tipis nih ya untuk mencapai 100% kan tipis gitu. Mungkin ada problem yang bisa kita tackle kah? Misalkan orang yang misalkan dia ada klien yang misalkan minta persyaratan yang cukup banyak misalkan untuk bisa kita dapetin misalkan gitu. Nah, ini mungkin kita bisa play juga nih di yellow zone gitu. Nah, untuk red zone, nah ini mungkin yang perlu atensi lebih sih. Kan ada kita punya 100% yang resikonya itu cukup jauh misalkan nih. Misalkan cuma 70% lah gitu. Nah, ini perlu treatment khusus sih. Misalkan apakah ada problem selain selain kita ngomongin ada problem problem spesifik atau enggak dari segi kliennya, ini mungkin bisa jadi ke motivation dia yang lagi turun misalkan atau dia lagi ada masalah di luar kerjaan misalkan gitu ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu kalau misalkan kita bisa flagging dari zona targetnya itu seperti apa. Kalau udah green, udah bagus dan ini mungkin potensi juga misalkan ada satu orang udah green ya udah berarti ini mungkin dia bisa kita kasih tanggung jawab lebih misalkan di 100%-nya misalkan targetnya misalkan bisa bisa kita naikkan lagi tapi tentunya dengan bonus yang lebih tinggi misalkan gitu ya atau misalkan kita bisa naikin dia ke karir yang selanjutnya gitu ya kalau misalkan dia udah di green zone kalau yang kuning itu bisa kita bisa bantu misalkan secara produknya atau misalkan secara red zone ini kita bisa bantu hal lain yang mungkin ada di motivasi dan yang non teknis lainnya misalkan seperti itu ya. Jadi ini salah satu juga eh, ini ya flagging gitu ya, flagging buat KPI kita. Apakah kita perlu fokus ke yang mana, shifting ke mana, kemudian strategi kita untuk eh, menyikapi achievement-achievement dari 100% kita kan seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut ya ke trend analisis. Di trend analisis ini aku mau quick aja sih. Aku mau quick aja karena sebetulnya untuk menganalisis tren ini ada istilahnya quick quick glance-nya lah gitu. Quick glance-nya.
Quick glance-nya dalam artian ngelihat suatu tren ini apakah dia baik atau enggak, sebetulnya itu bisa bisa quick quick glance aja sih, nggak perlu kita ngelihat wah ini detail banget gitu. Mungkin uh, kadang ada yang perlu seperti itu, tapi secara umum ada yang bisa langsung quick glance gitu. Nah, mungkin di sini aku mau sekalian nanya nih ya. Kalau ini adalah salah satu penjualan ya, daily sales dari suatu produk FMCG nih ya, dari suatu produk FMCG. Nah, ini ada penjualan dari tahun 2020 sampai 2024 gitu ya. Nah, ini aku mau tanya sekalian nih, kira-kira kalau ngelihat tren ini trennya naik atau enggak ya? Dari sales produk ini, dari sales ini kira-kira naik atau enggak ya? Atau dia flat-flat aja ya? Ada yang mau bantu jawab dari ketik? Semoga silakan. Naik slightly, sideways, naik sedikit, naik sedikit. Oke, kurang lebih teman-teman ngelihatnya ini naik naik ya, lumayan naik ya. Nah, teman-teman ngelihat naik ini karena karena apa nih? Karena garis merah atau karena ngelihat gimana? Oh, ada yang jawab turun juga ya. Kalau yang jawab naik, kira-kira kenapa tuh ngelihatnya? Apakah dari garis merah kebanyakan ya? Ada higher higher, higher low. Menarik juga nih view-nya. Nah, kalau kita ngelihat ini kan sebetulnya kalau garis merah tuh condongnya naik nih ya. Cuman kalau misalkan kita lihat spesifik, misalkan ini kan kita ngelihat tahun 2020 sampai 2024 ya. Coba aku isolate nih datanya dari tahun 2023. Nah, kalau aku isolate dari tahun 2023, jadi kayak gini datanya. Ini datanya naik apa turun? Dan tren ya, dan tren ya. Karena benar turun. Karena patokannya si garis merah tadi kan. Kalau soalnya tadi yang ini garis merahnya seolah-olah naik. Ada kenaikan sedikit gitu ya. Cuman kalau misalkan dari sini kita lihat, ini udah obvious. Ini merahnya turun. Udah kelihatan turun gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan aku lihat spesifik lagi, aku isolate lagi di sini, 2024 bulan Juni misalkan, nah ini jadi kayak gini, ini naik apa enggak? Flat ya, bisa dibilang flat ya. Nah, jadi itu sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat data itu, utamanya kita ngelihat patokannya dari mana nih? Kalau misalkan kita ngelihat eh, datanya dari dari time frame tertentu, ya bisa jadi jawabannya itu beda dengan kita ngelihat di time frame yang lain gitu. Nah, konteksnya ini, konteksnya kita bisa bikin garis linier yang dengan rumus sederhana gitu ya, garis linier yang menggunakan Y sama dengan X plus B. A sama B ini biasanya jumlah angka ya. Misalkan Y sama dengan 2X plus 5 misalkan gitu ya. Nah, itu kan garisnya nanti kalau misalkan kita bikin titik sederhana, itu kan akan jadi kurang lebih ada di zona hijau ini nih. Nah, sebenarnya trend analysis itu simpelnya adalah kalau misalkan garis yang kita buat dari sisi garis-garis linear ya. Kalau misalkan hasilnya itu ternyata setelah kita proxy itu adalah AX plus B. Nah, ya udah, ini berarti dia trennya itu lagi naik nih. Nah, tinggal kita ngelihat kita ngelihat dari view-nya dari mana nih. Tapi kalau kita misalkan kita misalkan ngelihat dari 2020 misalkan, sebetulnya ini kan trennya cukup naik juga gitu ya. Cuman belakangan ini wah agak turun nih gitu kan. Jadi kita mesti lihat di berbagai time frame gitu ya. Kita ngeliat time frame di sini, wah ternyata kalau misalnya kita lihat dari awal tahun lalu ini masih belum belum balik nih. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di 2024, wah ini bener nih ternyata 2024 ini flat, dia nggak berkembang nih salesnya gitu. Nah artinya garis-garis yang kita buat ini itu kita bisa bisa identify apakah dia naik atau turun gitu. Kalau misalnya garisnya ternyata dibuat itu adalah turun, dia akan keluar Y minus BX minus plus B, misalkan minus B atau plus B misalkan gitu ya. Nah ini dia akan keluar di sebelah X-nya itu dia akan negatif. Sedangkan kalau ini kan positif, A-nya ini positif. Sedangkan kalau misalkan dia negatif, dia akan negatif seperti ini gitu. Nah ini bisa sekalian nih kalau misalkan kita bikin mingguan, misalkan kita bikin garis mingguan dibandingin time frame-nya misalkan dalam mingguan gitu ya. Dalam mingguan itu ternyata udah negatif dan kita isolate time frame-nya itu misalkan dalam 3 bulan, misalkan wah ini berarti bisa bisa langsung quick action nih. Dalam 3 bulan aja kita udah negatif nih, berarti
kedepannya kita masih seperti apa, improvement apa yang mesti dilakukan, kan itu bisa langsung ya dari tren-tren yang quick dance seperti ini bisa langsung bisa ini istilahnya bikin alert gitu ya, bikin bikin kita ngeh gitu, wah ini negatif nih, jadi kita mesti ngelakuin sesuatu gitu. Nah itu sih simpelnya seperti itu ya. Kemudian ini aku mau coba relate juga ya, mencoba relate juga dari sisi data yang tadi udah kita buat ya, kan sebetulnya ini kelihatannya ada agak flat naik tadi seperti yang teman-teman bilang tadi kalau misalnya kita pakai patokan 2020. Nah ini kalau misalkan kita ngomongin tren, itu perlu kita konekin sih dengan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal itu dalam artian lagi ada apa sih, lagi ada apa di tim kita gitu. Misalkan di tim kita tuh, misalkan tadi kita mengandalkan salesperson misalkan gitu ya. Nah, jangan-jangan di salesperson kita jumlahnya berkurang nih, misalkan di suatu area di suatu waktu tertentu. Atau bisa jadi saat suatu tertentu salespersonnya kebanyakan misalkan gitu ya. Nah, itu kita perlu konekin dengan kondisi internalnya itu seperti apa untuk bisa menjadi analisis tren yang komplit gitu. Dan selain internal, itu bisa kita kita gabungkan juga dengan kondisi eksternal. Eksternal itu misalkan lagi ada COVID misalkan. Kalau ada COVID kan berarti itu ya otomatis akan berimpact ke bisnis manapun kan gitu. Terus kemudian ada selain ada COVID misalkan ada apa lagi ya? Lebaran lah misalkan gitu. Lebaran. Kalau Lebaran kan kondisi penjualan itu kan mungkin akan berbeda ya dari masing-masing bisnis ya. Bisa jadi bisnis clothing itu naik, bisa jadi bisnis rekreasi itu naik gitu ya, salesnya naik. Tapi bisa jadi untuk makanan, misalkan makanan bisa jadi malah berkurang nih karena biasanya ada makan pagi, siang, malam. Sekarang cuma makan pagi, paginya pun sahur. Kemudian ya paling paling ini paling malam misalkan gitu ya. Nah siang-siangnya kita banyak orang yang hilang nih. Nah itu kan akan berpengaruh juga gitu. Jadi kita paduin nih tren analisis ini secara internal itu gimana, kemudian secara eksternal itu seperti apa. Nah, terus tadi juga ada yang sempat komen terkait high and low ya. High and low juga itu important nih dari sisi misalkan kondisi kita sekarang nih ya. Ini kita bikin titik-titik misalkan kondisi sekarang kita ada di sini. Nah, kondisi titik kita di sini ini tuh seberapa seberapa besar atau seberapa kecil dibandingkan dengan the lowest-nya misalkan gitu. Nah, ternyata dibandingkan di lowest-nya ya masih cukup jauh. Misalkan ada di sebelumnya itu di 32.000, sedangkan sekarang misalkan di highest di lowest-nya itu ternyata di $25.000 misalkan gitu per harinya si penjualannya misalkan gitu. Nah, ternyata bukan yang terlowest sih, bukan yang paling parah gitu. Ini bisa jadi suatu relief juga gitu. Ini kondisinya nggak separah di yang sebelumnya gitu. Nah, tapi dibandingin sama sales kita yang paling optimum, apakah jauh atau enggak? Wah, itu perlu dipertimbangkan juga karena potensial kita itu sebelumnya itu udah di 50.000 nih sales kita, sedangkan kita sekarang cuma di 30 ribuan aja. Nah, artinya kan ini ada suatu hal yang perlu kita kita learn nih. Apakah di kondisi di waktu kita punya sales 50.000 dengan kondisi kita di sales 31.000 misalkan, ini apakah ada kondisi yang berbeda gitu dari segi internal maupun eksternal gitu. Nah, ini kok contoh sih. Contoh misalkan dari sini ke sini, ini kita nggak buka tahun 2020 ke belakang gitu ya, cuman anggaplah naik gitu ya, di tinggi gitu sebelumnya salesnya. Tapi ternyata di begitu ada COVID restriction langsung nih turun ke angka di bawah 30.000 nih, di bawah 30.000. Kemudian dari sini misalkan 2021 itu mulai new normal gitu ya, mulai new normal. Ternyata di new normal ini kita lumayan 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 oke lah, lumayan dibandingkan dengan COVID restriction-nya. Terus kemudian mulai dilepas nih restriction-nya misalkan. Dari sisi restriction-nya dari awalnya new normal yang ada pembatasan-pembatasan tertentu di 2021 2022 udah mulai mulai dilepas nih. Udah nggak ada pembatasan apapun. Wah, langsung naik nih salesnya alhamdulillah. Seperti itu ya. Nah, tapi ternyata setelah salesnya naik, oh ternyata ada turun juga nih di sini. Turun di sini ternyata kalau kita lihat ternyata dia bersama-sama festive sama lebaran misalkan gitu. Nah, di lebaran ini uh, sebelumnya ini udah naik banget, signifikan banget, tapi ternyata dari sini kita ngelihat ini apa namanya ngelihat festive ternyata cukup berpengaruh juga di kondisi saat itu ya. Dan ternyata setelah itu ada festive lagi, di festive itu ternyata
ya ini malah ada improvement nih sekarang di Festive yang sekarang kita lakuin. Mungkin ada learning yang berbeda juga nih di Festive sekarang sama Festive yang di 2023, Festive 2022. Kondisi marketnya mungkin ada perbedaan, terus kemudian internal kita itu bedanya seperti apa, kemudian strateginya juga beda mungkin ya, apa yang udah kita lakuin sekarang dan kemarin mungkin berbeda, sehingga kita bisa dapat learningnya juga di situ. Dan ternyata nih setelah kita jalanin lagi, kemudian kan cukup flat gitu ya. Nah dari flat ini ternyata dari angka 2024 di sekitar bulan Maret, wah ternyata turun signifikan, jatuh banget even di sini sampai menyentuh ke angka-angka sekitaran di COVID restriction. Wah ini ada apa nih gitu. Ternyata setelah ditilik ini ada festif lebaran lagi nih, puasa dan lebaran lagi nih. Tapi kenapa nih festif lebaran yang sekarang itu benar-benar jatuh? Nah mungkin misalkan di suatu produk itu lagi ada peralihan, misalkan peralihan teknologi lah, atau peralihan tren kegunaan atau ini apa namanya, kesukaan marketnya misalkan shifting, bisa jadi festive di sini mungkin double kondisinya, ada yang berbeda dibandingkan dengan festive sebelumnya gitu. Atau bisa jadi ada competitor activity yang benar-benar besar yang bikin diskon gede-gedean gitu ya. Misalkan produk baju, ada produk baju yang misalkan produk A dia itu sangat signifikan sebelumnya, versi sebelumnya terus jadi turun, ternyata ada produk B yang dia ngasih diskon up to 90%, up to 80% misalkan seperti itu. Itu kan ada learning yang mesti kita dapat juga gitu ya. Dan setelah festive kemarin, wah ternyata kita nggak balik lagi nih kondisinya. Tadi kan seperti kita lihat tadi ya, ini angkanya flat di sini ya kalau kita bikin spesifik di setelah festive tadi gitu. Nah, artinya setelah setelah misalkan marketnya itu keambil sama kompetitor, jangan-jangan mereka itu nge-repeat nih ke customer customer yang di kompetitor, mereka repeat sehingga mereka nggak balik lagi ke kita, dan bikin dari sisi trennya itu kita nggak balik lagi ke kondisi sebelum festif, karena sebelum festif kan kita tinggi ya di 40.000 sekarang, sedangkan kita sekarang cuma di 30.000 gitu. Jadi dari tren ini sebenarnya bisa kita lihat macam-macam sih. Intinya mungkin teknikalnya, simpelnya adalah slope-nya ya. Slope-nya di sini ini kan sebenarnya yang di belakang X ini kan slope ya. Kalau misalkan slope-nya ini positif, eh, berarti trennya itu oke. Kalau misalkan negatif itu trennya nggak bagus. Nah, dari tren yang nggak bagus dan bagus tadi itu kita bisa bikin cerita tuh. Bikin cerita, dan kemudian poin yang utama nih ya, yang utama untuk teman-teman analis atau teman-teman analytics yang bekerja di bagian data gitu. Poin utamanya itu adalah kita bisa drive insight. Jadi dari sini begitu kita tahu learning-learningnya itu kita bisa bisa ngasih recommendation gitu. Recommendation kira-kira ya biar nggak terjadi hal seperti ini, biar kita bisa improve, ya kita mesti ngelakuin apa gitu. Begitu ya teman-teman. Kita masuk ke bagian akhir ya. Ini masih ada waktu ya, sekitaran 12 menit. Nah, mungkin ini aku quick aja nih. Forecasting itu kurang lebihnya kita bisa bagi jadi dua hal sih, dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif gitu ya. Kualitatif itu bisa dari judgment, atau kita bisa bikin focus group discussion, atau bisa bikin riset untuk bisa dapetin angka forecastnya gitu ya. Kemudian kalau kuantitatif itu bisa bisa macam-macam ya. Kalau misalkan datanya time series ya bisa pakai time series analysis. Kemudian kalau nggak time series atau non time series pun bisa pakai causal model misalkan. Terus kemudian kalau mau yang lebih advance kita bisa pakai machine learning gitu ya. Nah, ini mungkin aku mau sedikit menekankan dari segi dua metode ini tuh sebetulnya bagus ya. Aku nggak bisa bilang metode kuantitatif itu selalu lebih bagus dibandingkan dengan kualitatif. Sebetulnya tuh nggak juga sih. Karena di sini kan banyak orang yang dalam tanda kutip mendewakan prediksi dari machine learning itu bagus, akurasinya itu bagus atau enggak. Terus kemudian akurasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model lain misalkan gitu ya. Nah, kalau di kalau misalkan kita ngomongin konteks ini ya, konteks di luar sales gitu ya. Misalkan kita ngomongin konteks farmasi lah, misalkan kita mau prediksi
prediksi kesalahan dari alat yang ngemasukin ke botol obat misalkan gitu ya. Botol obat itu harusnya 60 mili misalkan. Ya 60 mili, ya itu kan salahnya itu kan nggak boleh jauh gitu ya. Misalkan 61, 62 atau jadi cuma 59 misalkan. Nah, itu butuh butuh presisi yang tinggi gitu ya. Nah, kalau itu mungkin model-model machine learning gitu cocok gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin yang lebih granular seperti sales 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 dari ini ya, sales dari suatu produk gitu. Nah, itu faktor eksternalnya itu cukup berpengaruh, itu cukup banyak sih. Kayak misalkan kita ngomongin COVID tadi misalkan gitu ya. Atau misalkan kita ngomongin tiba-tiba government ngelakuin sesuatu yang bisa berimpact ke produk kita misalkan gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak akan kedetek di machine learning gitu karena kan belum kejadian di sebelumnya. Di data history kan banyak yang nggak kejadian kan biasanya apa namanya data-data model matematik kan menganggap bahwa data history itu akan kejadian lagi di uh, masa depan gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh biasanya itu malah ketahuannya itu dari expert judgment. Kayak misalkan ada ada orang dalam misalkan yang dalam tanda kutip gitu ya udah bisa tahu kalau ekonom misalkan gitu ya tahun depan 2025 misalkan kita akan eh, mengalami defisit anggaran misalkan secara cara cara ini ya secara government karena ternyata kita harus ada pembelian kepada defense misalkan ke alat-alat perang misalkan karena 2025 ini misalkan Israel akan pecah perang dengan Iran misalkan seperti gitu gitu ya. Nah, itu kan nggak akan kedetek tuh dari kuantitatif analisis. Malah dari kualitatif yang bisa 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 kedetek gitu. Gitu. Nah, makanya dari sini aku mungkin kasih contoh beberapa gitu ya dari kualitatif dan nanti beberapa contoh ya yang simpel aja dari kuantitatif gitu ya. Nah, dari sini mungkin yang utama dibandingkan dengan apa namanya metode metode apa yang udah kita lakuin, mungkin salah satu yang lebih utama itu adalah constant monitoring sama fine tuning sih. Jadi apapun model yang udah kita lakuin, kita perlu cek tuh akurasinya sih. Akurasinya itu masih relevan atau enggak dengan keadaan yang sekarang. Karena bisa jadi histori itu nggak terjadi nggak terulang gitu sehingga nggak kedetek di masa depan gitu. Itu perlu dilakuin misalkan cross check dalam 1 minggu masih oke atau enggak modelnya masih bisa dipakai atau enggak judgement dari expert ini masih masih oke atau enggak untuk kita pakai gitu jangan-jangan ada hal lain yang berkembang dari segi market gitu ya. Nah, itu yang utama itu sebetulnya constant monitoring dan fine tuning dan adaptive changes-nya sih gitu. Nah, kualitatif misalkan gitu ya, ini ada konteks Delphi method ini quick aja sih. Jadi ini mungkin kita nyebar kualitatif method itu lebih ke arah yang untuk Delphi ini dia nyebar kuesioner gitu. Kemudian dari kuesioner ini kita kita bagi gitu ya pesertanya itu ada yang expert di A, expert di B, expert di C. Kemudian dari kuesioner ini dihasilkan prediksi seperti apa. Kemudian dari situ kita lakukan dua dua ronde kedua gitu. Jangan-jangan apa yang mereka maksud itu nggak cocok itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau misalkan gitu kita bikin 2 ronde kemudian dari situ kita kita bikin konsensus apakah setuju atau enggak dari segi semuanya gitu kita meetingin semuanya kita sintesa kemudian kita uh, keluarkan hasil prediksinya gitu sebetulnya ini nggak cuma diprediksi ya ini bisa jadi buat penentuan misalkan penentuan direksi lah atau siapa yang bisa promosi atau enggak ini metode-metode ini nggak cuma untuk forecast, tapi bisa juga untuk memutuskan suatu hal tertentu sih gitu. Nah, kemudian korelasi buat yang kuantitatif, ini quick aja sih ini korelasi ini sebetulnya ini kan part of regresi juga ya. Cuman aku nggak mau terlalu jauh ke sana. Aku mau yang simpel aja dengan audiens yang lebih berat itu kan korelasi itu kan bisa dibilang hubungan linear antara dari dua dua variabel ya. Nah, dari dua variabel kalau misalkan ada suatu variabel yang sangat erat berhubungan dengan sales kita. Nah, itu udah enak sih sebetulnya buat prediksi gitu. Nah, dalam konteks ini misalkan kita punya marketing budget. Marketing budget kalau misalkan kita naikin, sales juga ternyata naik juga. Kalau marketing budgetnya kita turunin, salesnya ternyata turun. Nah, itu kan berarti erat kaitannya dengan budget yang kita punya kan. Might as well kalau misalkan kita udah punya budget marketing yang mau di-spend di tahun depan, misalkan budget kita 1 miliar misalkan. Ya udah dengan korelasi yang seperti ini kan kita bisa bisa prediksi sangat rough ya.
misalkan dengan korelasi 90%, ya udah dengan marketing 1M itu misalkan kita naikin dari sebelum itu budget marketing dari 800 juta ke 1M, misalkan kita naik 200 juta. 200 juta kan berarti sekitaran 25% misalkan gitu ya. Nah, dari 25% itu ya udah kalau misalkan marketing budget 25% dengan korelasi 90%, ya udah mungkin kenaikannya sales itu bisa kita prediksi di angka 20% misalkan kenaikannya. Itu kan bisa jadi contoh yang enak ya, karena kita udah punya budgetnya sendiri, udah punya korelasinya seperti apa, ya bisa langsung didekati dengan hal yang lebih simpel dan rough gitu ya. Tapi ada satu hal nih kalau misalnya kita ngomongin korelasi, ada satu hal yang perlu di highlight. Association is not causation. Jadi ada beberapa hal yang mungkin hubungannya itu benar-benar mirip gitu ya dibandingkan dengan sales kita, tapi itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi misalkan ini ada contoh, ini ada orang yang jumlah orang yang bunuh diri dengan digantung. Ini mohon maaf agak agak gotik nih, mohon maaf. Terus dibandingkan dengan US spending sama science. Nah ini kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali ya, nggak ada asosiasinya sama sekali. Eh, tapi linear gitu. Jadi gimana nih? Apakah kita bisa pakai atau enggak? Jawabannya enggak sih, karena itu kan sama aja dengan misalkan di tahun depan kita prediksi misalkan orang yang bunuh diri itu adalah sekian gitu dengan kondisi market yang sekarang. Eh, ya nggak nyambung juga gitu dengan US spending-nya gitu. Atau kebalikannya misalkan kita US spending kita udah tahu nih bulan tahun depan misalkan sekian, misalkan ada kenaikan sekian. Ya bukan berarti yang bunuh diri naik juga kan, nggak nyambung gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin korelasi, hati-hati dengan apa yang mau kita korelasikan, apa yang mau kita bandingkan. Itu perlu perlu benar-benar spesifik, ada hubungannya gitu. Nah, kemudian contoh yang lain, misalkan ada konsumsi margarin dibandingkan dengan tingkat perceraian gitu kan. Trennya sama tuh, korelasinya sampai 92% misalkan gitu. Nah, ini kan artinya eh, nggak bisa kita hubungkan walaupun trennya sama gitu ya. Gitu. Kemudian tadi kan terkait forecast itu aku quick aja. Kemudian satu lagi terkait terkait optimasi gitu ya. Cuman ini mungkin metode optimasi mungkin terlalu teknikal, yang bisa di-share mungkin itu perlu perlu satu sesi sendiri. Cuman konteksnya di sini mungkin kalau misalkan kita ngomongin basicnya, sebetulnya optimasi itu terkait apa sih yang mau kita optimasi dengan constraint apa. Misalkan kita ngomongin optimasi eh, GTV, misalkan kita Gross Transaction Value. Nah, constraint-nya apa? Misalkan dari produk cost kita COGS misalkan. Nah, matrix yang kita pakai misalkan bisa jadi buat optimasi percentage COGS gitu. Percentage misalkan kita ngomongin kafe tadi misalkan gitu ya. Kafe itu misalkan transaksinya misalkan 1 miliar. Terus buat beli bahan baku kita 400 juta misalkan, jadi 40% COGS-nya misalkan gitu ya. Nah, dari yang mau kita optimasi itu, kalau misalnya kita ngomongin optimasi ya berarti bukan GTV-nya, tapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa meminimalkan COGS dengan GTV yang sama sih, GTV yang mirip gitu. Gitu. Nah, beda lagi misalkan dengan cost yang relate banget dengan kenaikan atau penurunan value-nya ya. Misalkan kita ngomongin marketing cost. Nah, kita bisa bisa optimasi dengan matriks yang spesifik yaitu cost per incremental, CPI ya. Jadi misalkan kita ngomongin marketing tadi tuh, berarti yang kita optimasi itu ya eh, cost marketing gimana caranya activity marketing kita bisa lebih efisien dengan bisa menghasilkan GTV yang naik yang lebih signifikan juga gitu. Nah, biasanya kita pakai matrix yang namanya CPI, cost per incremental. Jadi misalkan cost per incremental itu berarti misalkan say marketing cost-nya kita butuh butuh 5 juta rupiah untuk bisa menaikkan GTV-nya itu sebesar 1 juta misalkan. Nah, itu berarti cost per incrementalnya itu kurang lebih 5 kali lipat gitu. Nah, satu lagi terakhir mungkin terkait acquisition ya. Ini mirip sih, cuman ini yang dioptimasi adalah cost per activation atau cost per acquisition.
Begitu. Nah, ini waktunya udah habis ya. Mungkin ini aku aku pause dulu nih untuk aku kembalikan lagi ke Mbak Desi ya. Mbak Desi, silakan ini mohon maaf nih waktunya udah habis. Ini aku kembalikan lagi ke moderator. Silakan mau seperti apa ke depannya ya. Ya, halo Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Ini sisa berapa slide ya Bapak? Sedikit sih.